Aku adalah Dewa Gunung dari Gunung Kunlun. Pertemuan kita hari ini adalah takdir. Maka aku akan menganugerahkan kepadamu mata ilahi penglihatan sinar X. Ini memungkinkan Anda untuk melihat menembus batu. Temukan batu giok yang indah di dalamnya. Batu ini bersinar. Ini benar-benar giok. Aku memperoleh kemampuan ilahi untuk mengidentifikasi batu giok berharga. Ini adalah pegunungan Kunlun. Penduduk setempat mengatakan bahwa giok Hetian ada di mana-mana di sini. Saya baru mengetahuinya setelah tiba di sana. Ingin mendapatkan sesuatu dari ratusan juta ton batu ini. Menemukan sepotong giok. Ini lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Mengapa? Batu yang pecah ini. Aku adalah Dewa Gunung dari Gunung Kunlun. Pertemuan kita hari ini adalah takdir. Maka aku akan menganugerahkan kepadamu mata ilahi penglihatan sinar X. Ini memungkinkan Anda untuk melihat menembus batu. Temukan batu giok yang indah di dalamnya. Batu ini bersinar. Ini benar-benar giok. Aku memperoleh kemampuan ilahi untuk mengidentifikasi batu giok berharga. Ini sebenarnya batu giok. Sepotong giok hijau lainnya. Sangat bagus. Dengan mata yang tajam ini, mereka dapat mengidentifikasi batu giok yang berharga. Inilah yang disebut giok di mana-mana. Giok hitam. Sayangnya, salah satu bagiannya retak. 5. Anda benar-benar menemukan permata. Batu giok berkualitas apa yang mungkin bisa ditemukan oleh seseorang yang masih baru sepertimu? Batu yang pecah ini. Bahkan ada bagian sudutnya yang patah. Hanya kamu. Aku belum pernah melihat batu yang bagus. Hanya dengan begitu saya bersedia memungut sampah ini. Anda, oke? Oke, para pedagang giok telah tiba. Ambil batu-batu itu dan jual dengan cepat. Memotong. Ini. Setelah Dewa Gunung Kunlun menganugerahkan berkah, aku benar-benar terbangun. Kemampuan untuk memperbaiki giok. Batu yang cacat seperti itu, nilainya juga bisa meningkat. Batu giok hitam Anda tidak memiliki cacat, sangat langka. Kedua potongan giok hijau ini cukup bagus. Saya akan memberi Anda 30.000 untuk giok hitam ini. Kedua keping giok hijau ini harganya total 50.000. Sebanyak 80.000. 150.000. Bahan-bahan murah ini. Saya masih ingin menjualnya seharga 150.000. Apakah kamu gila? 100.000 adalah jumlah terbanyak. Ya sudahlah. Gadis ini, Ai Guli. Bukankah dia putri dari manajer tambang? Kapan Anda mulai menerima materi lagi? Dian, Mbak. Kamu benar-benar beruntung. Nah, mendapatkan penghasilan yang sangat besar segera setelah tiba. 100.000 kemarin. Saya beruntung hari ini. Ada juga sepotong batu giok. Ini semua adalah potongan giok berkualitas tinggi yang harganya mencapai beberapa ribu yuan per gram. Apakah itu Aigul? Gadis itu, saya memiliki sejumlah bahan berkualitas di sini. Sebaiknya kamu siapkan uangmu kali ini. Kamu ada di mana? Aku akan membawa uangnya dan menemuimu sekarang. Saya akan mengirimkan lokasi saya. Bagus. 5. Keluar. Siapakah dia? Bukankah ini hanya tipuan dari sesama penduduk desa untuk memancingku ke sini? Ke tempatku? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Mudali sedang beruntung akhir-akhir ini. Anda bisa mendapatkan puluhan ribu yuan per hari. Penduduk desa sangat iri. Kamu juga menjalin hubungan dengan putri manajer tambang, gadis Aigul. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Hanya sampah yang akan iri. Puluhan ribu yuan ini. Saya tidak tahu berapa lama itu akan cukup untuk Anda terus menggali. Anda, kamu dan ayahmu yang berkaki busuk. Mari kita berbaring bersama di ranjang rumah sakit. Unggul. Berhenti. Dilarang membuat keributan di tambang. Gadis Aigul. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk berurusan dengan Limo. Jangan ikut campur, jika kamu berani. Masalah di tambang ayahku. Tunggu saja sampai mati. Berjalan. Mengapa mereka menindasmu? Anda telah menyinggung perasaan mereka. Mereka melihat bahwa saya selalu memilih barang-barang yang mahal. Mereka iri padaku, kan? Ini adalah batu-batu yang baru ditemukan. Lihat ini. Baik topas maupun giok gula ini berkualitas tinggi. Ayahku baru-baru ini ingin sepotong giok gula. Ini masih mengandung gula penuh. Warna batu giok ini juga cukup bagus. Paket seharga 1 juta. Untuk dijual, juta. Angkanya 2 kali lipat dari perkiraan awal saya. Membuat kesepakatan. Xiaomo. Ayah. Saya sudah mentransfer biaya operasi Anda. Anda tidak perlu khawatir. Anda pasti akan pulih setelah operasi. Nah, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Saya menghasilkan 400.000 yuan dari penambangan beberapa hari yang lalu. Saya juga sudah mentransfer 100.000 lagi kepada Anda. Ayah harus menjaga diri baik-baik. Anak saya baik-baik saja. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. UM. Dengan restu Dewa Gunung,
Aku memiliki kemampuan untuk melihat menembus benda, dan tangan-tangan yang memperbaiki giok. Menghasilkan uang itu mudah sekali. Mayu, kau memang ingin mati. Mayu, kau memang ingin mati. Dilarang membuat masalah. Mereka semua keluar untuk menggali batu giok. Kamu menggali untuk apa? Lihatlah dia seperti ini. Kamu benar-benar berpikir kamu telah memungut beberapa batu yang bagus? Semoga kamu selalu beruntung. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Mari kita bertaruh siapa yang menemukan batu terbaik terlebih dahulu. Si pecundang, bayar 1 juta. Oke. Mari kita berjudi. Kamu adalah penambang pemula. Kamu berpura-pura untuk apa? Saya ingin melihat hal-hal baik apa yang bisa Anda temukan. Xiao Mo. Kamu tetap perlu membawa ayahmu untuk mendapatkan perawatan medis. Itu namanya mudah marah. Cepat perhatikan baik-baik. Pergi. Limo selalu tampaknya menemukan hal-hal baik. Apakah dia benar-benar memiliki metode yang bagus? Tidak. Saya harus pergi dan melihatnya dulu. Apa yang sedang kamu lihat? Carilah milikmu sendiri. Sebenarnya apa yang sedang saya cari? Kakak laki-laki. Aku tahu aku beruntung. Kamu selalu berusaha memanfaatkan koneksiku. Ya? Ada apa? Apakah kamu yang membangun tambang ini? Anda diperbolehkan pergi. Kau tidak mengizinkanku pergi lewat sana, jadi apakah ada kemungkinan aku di depan? Kamu tertinggal. Apa saja hal-hal bagusnya? Saya mendapatkan semuanya lebih dulu. Apa yang mungkin bisa Anda dapatkan? Ya, semua usaha itu sia-sia. Memotong. Saya akan mengirimkan barangnya. Sudah dikirim. Sudah dikirim. Hahaha. Aku ingat aku baru saja menonton film itu. Tidak ada hal baik di sini. Hei, apa kamu melihat itu? Sepotong giok sebesar itu. Produk ini dijual berdasarkan berat. Setidaknya 500.000. Sungguh. Ini adalah batu berwarna biru. Aku bilang kawan. Tidak semua giok hijau disebut giok hijau zamrud. Hamparan hijau yang begitu luas. Bagaimana mungkin ini bukan giok? Ini terlihat seperti giok. Paling banyak beberapa ratus yuan. Batu giok hijau tidak terlihat seperti ini. Inilah giok asli. Ini masih merupakan satu kesatuan. Inilah giok asli. Ini masih merupakan satu kesatuan. Xiao Mo, ada apa? Hijau zamrud giok. Saya sudah menjelajahi area ini. Jika memang ada bahan-bahan yang sangat bagus, saya menemukannya sudah lama sekali. Astaga. Setengah pon giok hijau. Ini harganya beberapa ribu yuan per gram. Meskipun ada beberapa kekurangan, namun jumlahnya sudah mencapai beberapa ratus ribu. Ini benar-benar giok hijau zamrud. Mustahil. Bagaimana mungkin seseorang mampu menemukan batu giok sebagus ini? Limo, Anda pasti menemukannya terkubur di sini kemarin, ya? Kamu harus menerima konsekuensi dari taruhanmu. Teman-teman terkasih, dia, Mayu, berutang 1 juta padaku. Tangkap dia, 10.000 masing-masing. Limo, Anda sudah menghasilkan hampir 2 juta. Bagaimana? Apakah Anda berencana untuk tinggal di lokasi penggalian dan mengumpulkan batu? Saya sedang bersiap untuk memulai bisnis jual beli batu. Tunggu sampai saya mendapatkan beberapa peralatan. Saya akan memeriksa tambang-tambang di sekitarnya dalam beberapa hari ke depan. Oke, kamu punya selera yang bagus sekali. Dia hanya bekerja sebagai buruh tambang. Ini agak disayangkan. Ingatlah untuk menjual kepada saya barang-barang berkualitas tinggi apapun yang Anda temukan di masa mendatang. Tentu saja saya memiliki selera yang bagus. Jika tidak, mengapa saya hanya menjual batu kepada Anda? Anda boleh pergi. Mengapa? Oke, aku cuma bercanda. Saya akan menjual bahan-bahan berkualitas baik kepada Anda lagi di masa mendatang. Saya permisi dulu. Ayo pergi. 2 juta di tangan dalam beberapa hari. Itu lebih mirip seorang pengusaha. Saatnya pergi ke tambang untuk mengumpulkan bahan mentah. Ada yang punya, ingin menjual bahan-bahan. Pendatang, siapa yang berani menjualnya padamu? Yaitu, siapa yang tahu apakah kamu bisa diandalkan atau tidak? Bos, bagaimana dengan milikku? Brengsek, mereka menggunakan kerikil untuk memancing seorang wanita agar berbohong kepada saya. Itu namanya terlalu overestimated diri sendiri. Tante, kamu sudah semakin tua? Jadi sebaiknya kamu beristirahat di rumah. Ini 200 yuan. Pulanglah dan istirahatlah. Ingatlah untuk menghubungi saya jika Anda menemukan materi bagus lainnya di masa mendatang. Baik, terima kasih bos. Terima kasih.
Bos, aku tidak percaya. Mereka tidak akan mau bersamaku dalam keadaan seperti ini. Seorang bos kaya dan bodoh yang berbisnis. Bos, lihatlah karya saya ini. Batu ini, cahaya yang dipancarkannya sungguh menyilaukan. Batu giok terbaik yang saya dapatkan kemarin, yaitu giok yang ini lebih cantik. Mungkinkah ini giok gula? Dan bagian yang begitu besar. Ini benar-benar giok gula. Oh, bernilai setidaknya 300.000. Aku harus menang. Bos, Anda memiliki hubungan khusus dengan batu ini. Kamu memang ahli di bidangmu. Ini bernilai setidaknya 5.000. Sejujurnya, intinya adalah artinya 5.000 yuan. Anda membuka bisnis Anda untuk saya. Saya menerima 5.000 itu. Terima kasih. Bos itu menghasilkan banyak uang. Bos, lihat yang ini. Bagaimana dengan milikku? Semua orang berbaris. Bos, lihat yang ini. Bahan ini tidak terlalu bagus. Aku tidak bisa menerimanya. Bos, ayo lihat punyaku. Ini dapat diterima. Ukurannya agak kecil. Saya menerimanya. Memberi. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Bos itu menghasilkan banyak uang. Bos, lihatlah batu milikku ini. Saya tidak tahu orang tuanya siapa. Orang tua dan anak-anak semuanya ada di sini untuk menipu orang. Hampir 10 ton. Mereka juga menggunakannya untuk menipu orang. Aku bahkan tidak akan berakting lagi. Anak muda, ini hanyalah sebuah batu. Tapi aku tetap menerimanya. Jangan dengarkan lagi orang dewasa di keluargamu. Saya datang untuk ikut bersenang-senang. Memberi. Terima kasih, bos. Sangat bagus. Pengiriman dalam jumlah besar telah dilakukan. Dia punya cukup uang untuk menikah. Kalau begitu, kita bagi 2. Oke, saudara laki-laki. Barang-barang ini tampaknya dalam kondisi yang cukup baik. Apakah ini giok hijau atau giok hijau zamrud? Tidak kecil juga. Jual itu padaku. Bro, harganya mahal banget. Bahan kami sangat bagus. Harganya tidak murah. Bolehkah saya memeriksa kondisinya terlebih dahulu? Harganya bisa dinegosiasikan. Oke, kami menginginkan bahan ini. Oh, Bos Bai Wenli sudah datang. Silakan lihat-lihat. Di jalur yang benar, Pak Wenli mengenakan kacamata. Saya pikir dia adalah orang yang masuk akal. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ini, sungguh menakjubkan. Apakah kita tidak memiliki aturan industri dalam bidang pekerjaan kita? Hei bro, kamu baru di sini? Saya memang seorang pengusaha baru. Namun, saya menemukan materi ini lebih dulu. Saya seharusnya diizinkan untuk melihatnya terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Kami menontonnya bersama. Kami berdua bersaudara hanya berjalan sedikit lebih lambat. Kamu mendahuluiku. Oh iya. Apakah Anda sudah terdaftar di Administrasi Industri dan Perdagangan? Jika Anda belum mendaftar, Anda bahkan bukan pendatang baru. Jika dilaporkan, hal itu akan dikenakan denda. Bos Wenli mulai bermain-main. Sekalipun saya didenda oleh Biro Industri dan Perdagangan hari ini, saya juga perlu memeriksa materi ini terlebih dahulu. Anak muda, bahan ini cukup besar. Anak muda, bahan ini cukup besar. Harganya jelas tidak murah. Kami hanya khawatir Anda tidak akan bisa memakannya. Mari kemari dan berbagi beban denganku. Ya, potongan material sebesar itu. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu makan sekaligus. Benar, keharmonisan mendatangkan kekayaan. Bos, bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah? Itu mungkin. Tapi saya perlu melihat materinya dulu. Oke, lihatlah. Apa yang begitu menarik dari pendatang baru sepertimu? Datang dan lihatlah. Perhatikan baik-baik. Jangan mengenai mata. Batu ini hanya memiliki lapisan terluarnya saja. Potongan giok ini. Di dalamnya hanya ada sepotong kecil batu giok hijau. Kualitas sangat buruk. Jika kita menjatuhkan mereka dari kepala, bukankah itu akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh? Bagaimana menurutmu, bos kecil? Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Meskipun kelompok pengusaha ini ingin bersaing, namun tampaknya dia tidak memiliki niat buruk. Haruskah kita mencoba membujuk mereka? Bung, berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual bahan ini? 2 juta. Bos, bagian dalam batu ini agak berpola. Saya rasa selain giok, seharusnya ada juga batu giok. Apakah Anda yakin tidak ingin melihat-lihat lagi sebelum melakukan pembelian? Siapa yang coba kamu bodohi? Apakah saya tidak bisa menilai apakah ini bahan yang bagus? Lihat. Di atas permukaan. Ada cukup banyak batu giok ini. Jika Anda tidak ingin membeli, pergi dari sini. Jangan tunda urusan saya. Sekian pengingat dari saya. Apakah Anda mendengarkan atau tidak? Itu terserah Anda. Mungkin saya memang benar-benar tidak memahami materi ini. Saya tidak akan berpartisipasi. Ayo, Anda sendiri yang mengatakannya. Jika Anda terlibat lagi nanti. Itu cucu laki-laki. Tentu saja, saya selalu menepati janji. Silakan. Harimau. Pemuda. Apakah kamu tahu berapa berat 2 juta? Anda tidak bisa mengenakan biaya berlebih. Hanya batu ini. Saya rasa 500.000 terlalu banyak. Bos, Anda juga melihatnya. Ini sangat besar. Kita masih belum tahu berapa banyak isinya. Kami tidak meminta lebih dari 2 juta.
Jika Anda berpikir 2 juta agak terlalu banyak, jumlah 1,6 juta itu. Pemuda, lihat, kalian bersikap tidak profesional dengan mengatakan hal itu. Kualitas batu giok sangat penting. Ini bukan soal ukuran. Saudara-saudara, kita berdua juga ditakdirkan untuk bertemu denganmu. Jadi, bagaimana dengan 600 ribu? 1,2 juta. Hai, kamu memang sengaja mencari masalah, ya? Apakah Anda bersedia membayar 800 ribu? Jika kamu tidak keluar, aku akan pergi. Oke. Membuat kesepakatan. Hahaha. Oke, membuat kesepakatan. Harimau. Ini 800 ribu. 400 ribu untuk kami berdua bersaudara. 400 ribu masing-masing untuk kami berdua bersaudara. Apakah ada masalah? Wenli, kita sudah bekerja sama berkali-kali. Luasnya mencakup 40 meter persegi. Hanya menunggu Anda mengatakan, setuju. Menjadi, datanglah ke 400 ribu saya. 400 ribu sudah siap. Hei harimau. Anda mengatakan bahwa bahan kami. Kami menjual semuanya. Atau haruskah kita memotongnya dan menjualnya? Potonglah hingga terbuka. Jika sepotong besar material muncul, kita tidak perlu khawatir tentang sisa hidup kita. Menjadi, mereka memotongnya dan menjualnya. Hahaha. Mengapa? Di mana pemilik usaha kecil yang tadi? Apakah kamu baru saja pergi diam-diam? Mengapa kamu peduli padanya? Bahan yang sangat bagus. UPS. Aku masih berpikir, biarkan dia melihat bagaimana kami berdua bersaudara menghasilkan banyak uang. Mereka bahkan mencoba mencuri materi kami. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Hahaha. Anda tetap bisa menjual batu itu untuk mendapatkan uang meskipun Anda tidak memotongnya. Jika dipotong terbuka, orang-orang ini hanya menunggu kesempatan untuk merugi. Apakah atasan menerima materi? Kualitasnya lumayan. Yaitu, batuk. Kawan muda, saya belum pernah melihat dokumen Anda itu sebelumnya. Coba saya lihat. Saya lupa mengambil sertifikat sebelum terjadi kerusakan. Saya tidak tahu pangsa pasar siapa yang mereka curi. Saya dilaporkan. Sutradara Aili. Saya kehilangan dokumen-dokumen saya sebelumnya. Aku baru saja akan datang menemuimu. Perlu mendapatkan dokumen baru? Aku akan membayar dendamu. Anda mengantar saya untuk mengambil dokumen baru. Bolehkah saya berjalan? Aku akan membawamu kembali untuk menangani ini. Mengapa? Pemuda, jangan lupa membawa kartu identitas Anda lain kali. Terima kasih. Direktur. Ayah, kamu tahu aku hari ini. Ai Guli. Limo, apa yang kamu lakukan di sini? Ini guli saya. Kamu tahu. Tentu. Sebelum kita terjadi beberapa transaksi bisnis. Aku tak pernah menyangka dia adalah putrimu. Baiklah, saya permisi, Direktur. Jika terjadi masalah lagi di masa mendatang, mohon bersabar. Oke. Ayah, aku akan mengantar Limo pergi. Guliku sudah besar. Mereka memandang rendah saya, mengganggu penghasilan saya. Saya bertekad untuk melakukannya dengan benar. Saya akan menjual bahan-bahan yang saya beli dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin membeli mobil agar mereka marah besar. Limo, tunggu aku. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Apakah Anda memiliki bahan baru yang ingin Anda jual kepada saya? Memiliki. Baiklah kalau begitu. Jika Anda ingin pergi ke toko saya, aku bisa mengantarmu. Tebakanmu benar. Aku baru saja akan datang mencarimu. Aku pasti akan membeli mobil saat aku sudah punya uang. Selalu ada perempuan yang membawanya. Apa yang sedang terjadi? Jika kamu tidak mau naik mobilku, tidak apa-apa. Oh, saya ingin duduk. Ini adalah sepotong giok berwarna putih kebiruan. Namun, saya tidak menerima giok murahan di sini. Saya hanya membeli barang-barang berkualitas tinggi. Perempuan menyukai barang-barang mewah. Saya punya banyak. Cerah dan jernih. Polanya juga bagus. Ukurannya agak kecil. Menawarkan. Izinkan saya memeriksa barang saya terlebih dahulu. Transparan. Kualitasnya sangat bagus. Terlalu banyak kotoran di bagian luarnya. Anda baru saja menjual material senilai beberapa ratus ribu kemarin. Mengapa saat ini ada begitu banyak barang berkualitas tinggi? Bagaimana kamu melakukannya? Ini rahasia. Semuanya tergantung pada apakah gadis itu bisa menebaknya. Namun,
Saya di sini untuk melakukan urusan bisnis hari ini. Gadis, saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan kiriman barang saya. Ambil semuanya. Kau memandang rendahku, menawarkan 1 juta. 1 juta. Anda kembali mengenakan harga terlalu tinggi. Izinkan saya memberitahu Anda harga terendahnya. Kalau begitu, mari kita jadikan 500.000. Tidak mungkin turun lebih rendah lagi. Membuat kesepakatan. Nona, saya permisi dulu. Anak ini menarik. Meraup jutaan hanya dalam beberapa hari. Dia mengubah hidupnya dan menjadi seorang pengusaha. Dan kelihatannya sangat andal. Dia adalah seseorang yang bisa saya percayai untuk berbagai hal. Rasanya, menjalankan bisnis jauh lebih menguntungkan daripada bekerja untuk orang lain. Kemarin saya dipandang rendah karena saya tidak punya mobil. Sepertinya saya perlu membeli mobil hari ini. Cari asisten lain. Saya perlu kembali dan memeriksa kondisi ayah saya. Bos, apakah Anda di sini untuk memperbaiki mobil Anda atau membeli mobil? Apakah Anda memiliki kendaraan off-road? Area pertambangan. Duduk di dalam. 2 mobil bekas baru tiba di sana. 150.000, 170.000. Saya tidak tahu kisaran harga mana yang bisa Anda terima. Apakah Anda memiliki mobil baru yang dijual? Bos, mobil baru itu agak mahal. Mulai dari setidaknya 200.000. Tuan-tuan, staf kami belum pernah melihat tamu seistimewa ini. Mohon maafkan saya. Izinkan saya menunjukkan beberapa mobil bagus kepada Anda. Silakan ikuti saya. Ini adalah mobil-mobil baru yang baru saja tiba. Plat nomor sudah terpasang. Sebanyak 550.000. Apakah ini tidak masalah bagi Anda? Oke, tidak apa-apa. Bagus sekali. Saya akan segera mengurus dokumennya untuk Anda. Xiaomo. Xiaomo, kamu mengendarai mobil siapa? Xiaomo sangat menjanjikan. Bos itu benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya membeli mobil itu sendiri. Sekarang saya menjalankan bisnis kecil-kecilan di luar rumah. Sudah berapa lama sejak Anda meninggalkan pabrik elektronik? Saya baru saja mengganti mobil. Itu sungguh menakjubkan. Xiaomo. Hai Yuga. Aku dengar kau pergi ke Hotan saat aku kembali dari dinas militerku. Dia bahkan tidak meneleponku saat kembali. Kakak Yu, sudah berapa lama kamu keluar dari dinas militer? Mereka sama sekali tidak menghubungi saya. Aku bahkan belum menyalahkanmu. Dia baru saja keluar dari dinas militer. Kan kamu datang kembali untuk menemui Paman Li? Kan kanan. Ayo, ayo, ayo pergi bersama. Berjalan-jalan. DNA Henka. DNA HWK. DNA Henka. Ayah. Ayah. Tolong kurangi kecepatan. Tolong kurangi kecepatan. Xiao mau kembali. Ayah. Aku sudah mengirimkan banyak uang kepadamu sebelumnya. Mengapa kamu tidak tetap di rumah sakit? UPS. Ayah tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ayah menggunakan tongkat. Bisa juga melakukan pekerjaan. Ia juga bisa hidup 1000 kali. Bisa juga melakukan pekerjaan. Tapi kamu, di Hotan, apakah kamu sudah terbiasa? Ayah? Putramu sekarang menghasilkan banyak uang. Setelah keadaan stabil setelah beberapa waktu, aku akan membelikanmu rumah besar. Untuk kesenangan Anda. Senang melihatmu baik-baik saja. Ayah sangat menyukai rumah tua kami. Jangan khawatir. Ayah bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Keluarlah dan bertanya dengan percaya diri. Tepat selama periode waktu ini. Terima kasih kepada Xiao Yu. Sibuk berlarian ke sana kemari untukku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata sopan ini. Aku teman Xiaomo. Ayahnya adalah ayahku. Aku akan memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti aku memperlakukanmu. Ayah, biaya operasi Anda dan biaya pengobatan sebelumnya. Saya sudah melunasinya. Aku juga sudah mencarikanmu pengasuh. Biarkan dia mengurus kehidupan sehari-hari Anda di masa mendatang. Keadaanmu di luar sana juga tidak mudah. Membuang-buang uang. Mengapa harus mempekerjakan pengasuh anak? Ayah bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Anda bisa kembali tanpa khawatir. Ayah, putra Anda telah meraih kesuksesan. Anda tidak perlu khawatir lagi. Aku akan kembali sebentar lagi. Kakak Yu, kau juga ikut pulang denganku. Tidak perlu saudara Yu. Mereka selalu datang untuk membantu saya menunjukkan bakti saya kepada orang tua. Apa maksudmu? Pergi ke Hotan denganku, saudara Yu? Kita akan membicarakan urusan bisnis kita nanti. Ayah, istirahatlah. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Mengapa? Saudara Yu, aku ingat kamu bisa mengemudi. Kan, ya? Ada apa? DNA HWK, saat kamu kembali dari dinas militer, apakah kamu sudah mendapat pekerjaan? Ikutlah denganku. Tentu, tidak masalah. Jadi begitulah keadaannya. Bagaimana dengan 20.000 per bulan? Selesaikan kesepakatan. Mereka juga akan memberi Anda komisi 3%. Apakah Anda mau? Saudara Yu, tidak. 20.000 sudah lebih dari cukup. Mengapa Anda masih memberi saya komisi? Anda baru saja memulai. Bagaimana cara saya merekrut orang? Pengeluaran sebesar itu. Kemudian bagi 2 dengan perbandingan 20-80. Saudara Yu. Jika Anda mengatakannya lagi. Oke. Omong-omong, DNA HWK.
Lalu apa yang akan kulakukan denganmu? Saudaraku Yu mungkin harus menderita. Dia menjadi asisten saya. Omong-omong, aku belum begitu mahir berkelahi. Pada waktu itu, dia juga harus menjadi pengawal pribadiku. Apakah Brother Yu cukup bagus? Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Bos, mulai sekarang saya akan bekerja untuk bos. Oke, kamu setuju? Kan, izinkan saya mencobanya. Lin Yu, tiba, pria ini, tetap saja harus kamu. Saudara Yu, mari kita selesaikan tugas pertama sekarang. Debu. PF65M9. Aku lupa memberikannya kepada Kakak Yu. Aku juga sudah membeli satu set pakaian yang bagus untuk diriku sendiri. Seandainya aku tahu, tidak perlu terburu-buru ke tambang untuk mengumpulkan material. Aku mengenakan pakaian baru dan naik mobil baru. Namun, sang saudara laki-laki tidak berpakaian dengan baik. Merusak persahabatan itu satu hal. Beberapa di antaranya bahkan berdampak pada kelas. Saya akan membelinya setelah menerima barangnya. Bos, lihatlah batu milikku ini. Berapa nilainya? Sangat besar. Izinkan saya memeriksa kualitas barangnya terlebih dahulu. Bagus. Topas yang paling berharga. Teksturnya juga bagus, bahkan menyentuh. Ada juga perasaan hangat. Dia juga memiliki postur tubuh yang bagus. Ini adalah pengiriman dalam jumlah besar. Nah, berapa banyak yang ingin kamu tawarkan? Bos, meskipun aku kecil, namun, batu ini tidak umum. 100.000 tidak apa-apa, kan? 100.000 tidak apa-apa, kan? Anak ini masih muda. Mereka berani menanyakan harga, material dangkal. Tidak ada yang berkualitas sangat baik. Batu ini sangat indah. Tapi harganya tidak sampai 100.000. Bagaimana kalau saya menyumbang 10.000? Tidak mungkin. Bos, bukankah kamu bilang akan menawarkan harga tinggi? Kami tidak akan menghubungi Anda lagi. Oke. Izinkan saya memberi Anda pemberitahuan terlebih dahulu. Bagaimana dengan 50.000? Hei. Bosnya adalah orang yang baik. Itu benar. Mereka sangat murah hati, sangat kaya. Pemuda. Jadi, saya akan memberi Anda tambahan 2.000 yuan. Anggap saja ini sebagai jaminan kredibilitas Anda. Apakah ini baik-baik saja? Bagus. Dengarkan bosnya. Saudara Yu memberi uang. 50.000. Terima kasih, bos. 2 kering. Semoga bisnis bos semakin sukses. Terima kasih, bos. Oh bos. Bos, saya punya beberapa barang bagus di sini. Lihat punyaku dulu. Hei. Apa kamu tidak punya sopan santun? Jika Anda ingin melihat barang-barangnya, cukup antre saja. Ada orang-orang yang tidak mengikuti aturan. Bos kami nanti. Kami tidak akan bekerja sama dengan Anda. Kakak Yu masih berbicara dengan penuh wibawa. Meyakinkan. Seseorang membela saya seperti ini. Bagus sekali. Bos, apakah menurutmu batu milikku ini baik-baik saja? Baik, saya terima. Bayar uang. Datang. Terima kasih, bos. Bos. Lihat bagian milikku ini. Bahan ini tidak terlalu bagus. Bos, lihat punyaku. Bos, ini. Yang ini juga bagus. Apakah ini baik-baik saja? Semoga bisnis bos semakin sukses. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, bos. Xiao Mo. Atau sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Mari kita lihat lagi. Saudara Yu, cukup sekian untuk hari ini. Potongan bahan yang kita mulai. Itu sudah cukup untuk kita makan. Berjalan. Aku akan mengambilkanmu pakaian dulu. Kemudian potong bahan-bahan yang telah kita beli. Mari kita lihat seberapa bagusnya. Ini tidak akan berhasil. Saya masih mampu membeli pakaian. Apakah kamu memandang rendahku? Oh, apa? Wajah bosmu. Bukankah ini soal menjaga harga diri? Wajah bos. Bos membayar tagihan itu sendiri. Oke. Terima kasih sebelumnya. Bos, sangat megah. Berjalan. Berjalan. Keluar sini. Semuanya, silakan lihat. Warga setempat suka menindas orang lain. Aku ini adalah sepotong material yang sangat besar. Dia dengan sengaja menurunkan harga. Mari kita semua menilai ini. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana Anda bisa menurunkan harga dengan cara yang jahat? Yaitu, ini jelas merupakan harga yang telah disepakati. Apa? Kamu mau mundur? Kamu tidak mengatakan apapun. Kau datang hanya dengan sepotong giok, gadis kecil. Apa yang kau ketahui? Apakah kamu bisa memahaminya? Mereka menurunkan harganya menjadi 2.000. Lebih baik, 2.000 yuan saya. Bagaimana kalau aku meneleponmu sekali saja? Semuanya? Silakan nilai sendiri. Perhatikan bahan-bahan apa yang dia gunakan. Mereka datang ke sini untuk mencari masalah. Bahkan membuka jendela pun kualitasnya sangat buruk. Aku memberinya 2 kali kering. Ini semua adalah harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan masalah secara damai. HMPH, gadis kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda. Menunggu staf kantor manajemen. Mari kita berurusan dengan Anda. Menurutmu orang-orang di kantor manajemen itu, mereka semua hanya parasit. Berjalan. Bahan kali ini berkualitas baik. Saya tidak mengenal Aiguli. Suka atau tidak suka? Mengapa? Xiao Mo. Siapakah itu? Itulah calon saudara iparmu. Hei Xiao Mo. Mengapa? Saya di sini. Yo. Bukankah ini Bos Li?
Bagaimana caranya agar aku bisa bersemangat? Aku datang ke sini untuk berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Aku bilang anak kecil, kau menyergap kami terakhir kali. Masalah pembelian bahan, ini belum berakhir. Aku sudah mengingatkanmu. Kalian bodoh. Siapa yang salah? Lagi pula, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Menindas seorang gadis kecil di jalan. Kalian sungguh pemberani. Dia dengan sengaja menurunkan harga. Material kami memiliki nilai pasar sebesar 200.000. Dia bersikeras meminta 2.000 sebelum kesepakatan itu tercapai. Kamu sangat protektif terhadapnya. Sedang menunggu kantor manajemen departemen pemasaran. Aku akan berurusan dengan kalian berdua. Bos Chen benar-benar punya beberapa trik cerdas yang disembunyikan. Kemudian kita akan menunggu kantor manajemen. Mari berurusan dengan saya. Hei, kataku. Saya tidak menyadarinya. Tuan Li ini. Dia adalah sosok yang sangat ksatria. Bagaimana dengan ini? Anda memberi kami 200.000. Kami tidak akan mengganggunya lagi. Seolah-olah kamu yang membelinya. Kamu sudah keterlaluan. Aduh. Anda. Berhenti. Kantor manajemen ada di sini. Di sini selalu berisik. Masih di jalanan. Beberapa bos. Apakah ini masuk akal? Limo. Kamu juga sebaiknya tidak ikut campur. Chen Hu, hubungi saya. Laporan menunjukkan bahwa beberapa pemilik bisnis mengganggu tatanan pasar. Ceritakan apa yang terjadi. Dia dengan sengaja menurunkan harga. Kami telah mengunjungi beberapa toko. Semua orang bilang batu kita. Harganya bisa mencapai 200.000. Tidak tahu berterima kasih. Penurunan harga yang disengaja. Mereka berhasil menurunkannya menjadi 2.000. Yo. Ini bukan kedua bos tersebut. Saya membelinya beberapa hari yang lalu. Setengah dari potongan besi tua itu, mengapa mereka belum mengambil tindakan apapun? Direktur, Anda juga mengerti tentang batu giok. Mari datang dan lihat. Batu ini terbuat dari bahan apa benda ini? Ini adalah potongan yang mengandung kotoran. Giok hijau. Benda itu juga terbungkus dalam sebuah batu besar. Seperti jenis bahan ini. Meskipun kamu membuangnya ke tempat sampah, saya tidak akan mengambilnya. Beraninya kau minta 200.000 untuk ini? Nona Guli, ini 2 potong untuk Anda. Semua hal ini dapat dianggap sebagai tindakan kebaikan. Mengusir seorang pengemis. Bagus. Masalah tersebut telah diklarifikasi. Bai Wenli, dan Chen Hu. Anda harus meminta maaf kepada Nona Aiguli. Menemukan posisi yang mematikan. Beberapa orang ditemukan. Penilai giok lainnya datang secara sukarela ke kantor pengatur untuk membayar denda. Jika Anda tidak datang dalam waktu 20 hari. Pencabutan izin usaha. Itulah yang tidak adil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya berkata, Direktur, bagaimana cara merawat si kecil yang lucu ini? Aduh, Nona Aigul. Cantik. Ini bagus sekali. Seorang pemuda tertangkap basah dengan tangan kirinya. Seorang pria yang lebih tua ditempatkan di sebelahnya, di sebelah kanannya. Hei, aku sedang membicarakan sutradara Aili. Aku ingat kamu punya keluarga. Hahaha. Sutradara Aili. Aku akan menelepon istrimu sekarang juga. Absurd. Kamu pikir kamu bisa menemukan kesalahan orang lain? Apakah kamu yakin tidak salah semuanya? Ayo lihat, sutradara Aili sangat imut. Idiot. Apakah kamu belum juga menyadarinya, gadis Aigul? Apakah dia putri Direktur Aili? Nona Aigul adalah orang yang sederhana. Tidak ingin bergantung pada ketenaran ayahnya. Bukan hakmu untuk melakukan perundungan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Nona Aigul, kami telah menyinggung perasaan Anda. Kumohon ampuni aku. Sutradara Aili. Ini. Kami meminta maaf padanya. Mohon bersikap lunak. Kumohon, izinkan kami pergi kali ini. Kita buta terhadap kehebatannya. Saya benar-benar tidak mengenal Nona Guli. Awalnya saya bermaksud. Biarkan putriku sedikit menderita. Saya menerima permintaan maaf Anda. Tetapi, sekarang, aku tidak mau membiarkanmu lolos begitu saja lagi. Ikutlah denganku ke kantor polisi. Mari kita melakukan squad selama 15 hari. Mencari-cari alasan untuk bertengkar dan memprovokasi masalah. Hal itu perlu ditangani dengan benar. Obi, tidak, Direktur. Sutradara Aili. Bos Limo. Terima kasih padamu kali ini. Terima kasih telah membela putri saya hari ini. Direktur, Anda terlalu memuji saya. Aku benar-benar tidak tahan. Mereka menindas Aigul, seorang gadis kecil. Guli juga kebetulan adalah teman saya. Kamu adalah pemuda yang hebat. Mengapa? Apakah Anda berada di dekat sini? Oh iya. Saya di sini untuk berbicara dengan transaksi Nona Guli. Oh, Lin Yu mengambil batu itu. Memberi. Gadis Aigul, lihatlah materi saya. Ini tampak seperti sepotong topas. Apakah batu topas ini benar-benar sebesar itu? Tekstur lembut, sedikit pengotor. Beratnya pasti sekitar 1 pon. Selain itu, melihat dari jendela. Hal ini masih tercatat oleh orang-orang zaman dahulu. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku. Topas berkualitas tinggi sekali, teksturnya sangat enak, tidak mengandung kotoran. Li Moba, kamu sangat beruntung.
Terima kasih atas pujiannya, Paman. Gadis Aigul, saya punya permintaan. Saya ingin menggunakan bahan ini. Bisakah saya menjualnya setelah dipotong menjadi dua? Tentu saja bisa. Bahan tersebut terlihat sangat bagus dari luar. Aku benar-benar tidak tahu apa isinya jika setelah memotong. Jika lebih baik di dalam, harganya pasti akan lebih tinggi. Tetapi, saya hanya bisa memotong batu-batu kecil. Jadi, nanti kita bisa ngobrol lagi. Seorang ahli pemotong batu dapat membantu Anda dalam hal ini. Sepertinya Guli kita hadir hari ini. Ada bisnis besar. Tidak apa-apa, baiklah. Saya permisi dulu. Silakan kalian mulai bekerja. Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan merawat toko saya dengan baik. Dasar bocah bau, anak nakal. Setelah mendapatkan batu itu, dia melupakan ayahnya. Hahaha. Hati-hati di jalan. Mereka akan segera tiba. Bagus. Paman Bai, Gulia, bos baru telah datang untuk menjual bahan-bahan. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah Bos Limo. Dia membawakan sebuah batu yang bagus. Anda lihat. Halo Tuan, saya baru saja mendapatkan bahan baru. Menguasai. Saya ingin bertanya kepada Anda. Potong sepanjang garis ini. UPS. Tidak mungkin, Tuan Li. Kamu tidak tahu ini. Saya biasanya pergi keluar. Saya juga membantu bos-bos lain memotong bahan-bahan. Bos Bai Wenli berkunjung kemarin. Dia dan Bos Chen Hu. Dia membawa sebuah batu besar. Penampilannya telah berubah menjadi giok hijau zamrud. Belah dan lihatlah isinya. Tempat itu penuh dengan batu. Hanya ada sedikit sekali batu giok hijau zamrud. Anda mengatakan ini UPS. Jadi begitulah keadaannya. Bai Wenli ini. Itu benar-benar tidak tahu malu. Hanya batu ini. Sebenarnya dia ingin menjualnya kepada saya seharga 200.000. Sepertinya mereka juga di tempat Mai Maiti. Setelah membuat keributan. Berbahaya. Dia terlalu takut untuk memotong bahan mentah sekarang. Apakah Anda yakin ingin membuka batu ini? Kata-kata Paman Mai Maiti juga masuk akal. Batu Anda terlihat sangat bagus. Buah ini bisa laku dengan harga bagus bahkan tanpa dipotong. Bos, apakah Anda mau? Izinkan saya membukakan jendela untuk Anda terlebih dahulu. Silakan lihat dan perhatikan bagaimana hasilnya. Tak perlu, bos. Saya yakin. Ini pasti merupakan bahan yang berkualitas sangat tinggi. Selamat, bos. Topas yang sangat indah, sangat jernih, seperti warna ember. Pasti akan laku dengan harga yang bagus. Selamat, bos. Bos Mai Maiti. Ini amplop merah untukmu. Sekalipun kamu membantuku. Hadiah untuk memotong batu. Oh, terima kasih, bos. Guli. Bos ini akan datang lagi. Kamu harus memberitahuku. Bahan yang sangat bagus. Ini adalah kali pertama saya melihat hal seperti ini. Tentu saja, pria ini adalah dewa kekayaan hidup di toko kami. Bawalah batu itu padaku agar aku bisa melihatnya. UPS. Limo. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah menemukan semua batu yang bagus. Kamu sangat beruntung. Batu dengan kualitas seperti ini. Anda bisa menjadi kaya hanya dengan mengambil barang apapun. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang batu ini? Berapa nilainya? Batu itu ada di tanganku. Itu akan menjadi suatu pemborosan. Begitulah cara saya mengenal seorang bos besar. Dia menawarkan harga yang lebih tinggi daripada saya. Batu yang dia inginkan memiliki kualitas yang lebih baik. Kalau begitu, mari kita makan bersama. Saya akan memperkenalkan kalian berdua. Benar-benar. Terima kasih banyak. Jadi, kamu membantuku hari ini. Saya akan mengambilnya kembali untuk Anda sekarang. Anggap saja ini sebagai bentuk balas budi. Gadis Aigul. Bisakah Anda berbicara dengan Bapak Li tentang hal ini? Coba saya lihat batu ini. Aku tidak bisa melihat batu-batu itu. Saya sama sekali tidak nafsu makan. Tentu saja, Bos Xie, ayo pergi. Itulah mengapa. Saudara Yu, berikan saya bahannya. Saya mendengar dari Aiguli bahwa materi Anda sangat berharga. Saya sengaja membawa 2 koper untuk membawa uang itu. Aku datang untuk melihat batu indahmu. Kau tak bisa menipuku. Jenis potongan dan material yang terbuka ini, kualitas internalnya sangat bagus. Saya juga jarang melihatnya. Topas ini masih sangat langka. Saat ini tersedia di pasaran. Anda tidak akan bisa menemukannya meskipun Anda menginginkannya. Warna ini juga sangat halus dan indah. Aku suka seperti ini. Tuan Li, berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Puluhan juta. 10 juta. Untuk menggunakan seluruh bagian bahan tersebut, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika dibuat menjadi gelang dan liontin giok, hal itu mungkin dicapai. Tapi apalagi yang bisa saya peroleh, Tuan Li? Bagian luarnya penuh dengan pedagang. Anda juga tahu cara menjualnya. Hal ini juga membutuhkan biaya waktu dan biaya tenaga kerja. Bisakah Anda menurunkannya sedikit? Kamu juga melihatnya. Penawaran saya sudah cukup realistis. Jarak dari sini ke pasar daratan sangat jauh. Jika dijual dengan harga setinggi itu di sini, tidak ada seorang pun yang datang ke sini lagi. Bos Xie, berapa banyak yang ingin Anda tawarkan? 3 juta. Bukan begitu cara bernegosiasi. 3 juta jelas tidak cukup. Ini sudah jelas.
Anda bisa melihat sendiri kualitasnya. Jika harganya serendah ini, siapa yang akan menjualnya di masa depan? Saudara Yu mengumpulkan bahan-bahan. Pisahkan terpisahkan. Tuan Li, kita masih membicarakannya. Kan, semua hal bisa dinegosiasikan. 4 juta, 4 juta. Saudara Yu menerima. Mengapa? 4.545. Saudaraku, aku akan memberimu tip 50.000. Tolong bicaralah untukku. Limo. Dari sini, barang-barang dikirim ke pasar daratan. Jaraknya jauh. Ada juga risikonya. Jika Anda menawarkan 10 juta, Anda memang akan kalah. Jika itu tidak masalah, mari kita masing-masing mundur selangkah. 4,5 juta. Namun Anda harus ingat, berikan asisten saya 50.000. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih atas pengertian Anda, Bapak Li. Ini ada sedikit hadiah untukmu. Hai, Bos Xie, apakah kamu tidak akan tinggal dan makan makanannya? Aku baru saja mendapatkan harta karun yang sangat indah. Saya tidak tertarik dengan hal itu. Singkirkan bayi itu. Saya makan sendirian. Saya perlu kembali dan mempelajarinya segera. Cara memotongnya dengan rapi. Hei, Bos, tolong mengemudi dengan hati-hati. Oke, hal-hal baik akan datang di masa depan. Silakan hubungi saya, Debu. Mengapa? Jangan bilang. Terima kasih, Bos. Meskipun mereka cukup cerdik dalam berbisnis, orang ini sebenarnya cukup menarik. Limo, apakah kamu mau raih kekayaan bersamaku? Bukankah kita sedang menghasilkan uang sekarang? Pemahamanmu dangkal. Dalam beberapa hari, ada pertemuan pertukaran giok kuno. Ada banyak orang di dalam, memegang produk jadi dari batu dan giok. Di masa lalu, itu dijual. Ada banyak di sini, barang antik dari dinasti sebelumnya. Jika kita kembali ke masa lalu, rampas beberapa barang bagus. Mungkin kekayaan bersih kita akan berlipat ganda. Urat giok kunlun di dalam tubuhku. Sepertinya itu juga membimbingku. Ini tampaknya merupakan peluang bagus untuk menghasilkan uang. Baiklah. Kalau begitu kita sepakat. Saya sedang mencari asisten saya. Mari kita kumpulkan informasinya. Ada berita apa yang ingin Anda sampaikan? Katakan padaku juga. Mari kita lakukan bersama. Mari kita diskusikan. Bagus. Penyayang. Terima kasih, kawan. Bagaimana menurutmu? Saya memiliki seorang rekan seperjuangan. Ini adalah Hotan. Itulah yang saya lakukan. Beberapa latar belakang. Kami memperoleh daftar peserta. Sangat bagus. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada rekanmu itu. Silakan lihat informasinya. Bai Wenli juga ikut berpartisipasi. Ketika tentara datang, para jenderal akan menghalangi mereka. Ketika air datang, tanah akan membendungnya. Bagaimana dia memperlakukan kami? Bagaimana kita menghadapinya? Oh iya, kompetitor seperti apa yang dia inginkan? Giok putih Rusia. Saudara Yu, lelang ini. Siapa lagi pesaing bagus lainnya? Terdapat sebuah lempengan giok Hetian dari dinasti Qing. Ini adalah salah satu pesaing utama. Saya melihat informasi tersebut. Rasa menyenangkan. Dulunya itu adalah sebuah penghormatan. Namun, dia adalah penasihat bagi penyelenggara koleksi Tuan Wang. Ini mungkin sulit untuk dimenangkan. Ini terlihat sangat bagus. Kakak Yu, bisakah kau membantuku mengumpulkan ini? Semua informasi tentang giok ini. Oh, dan jangan lupa, awasi terus keberadaan Bai Wenli. Oke. Tunggu sebentar. Maksudnya itu apa? Bos-bos lain bisa masuk. Kita tidak bisa masuk. Bos Limo. Pada malam sebelum pembukaan tempat tersebut, kami menerima sebuah laporan. Anda telah menjual giok palsu. Orang seperti Anda tidak diterima di acara ini. Siapa yang menjual barang palsu? Siapapun yang tidak diizinkan masuk akan dikeluarkan. Sebagai orang yang dilaporkan, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Materi yang menyebabkan saya dilaporkan, seandainya hanya berdasarkan 2 pernyataan tanpa dasar. Itu akan membatasi hak-hak saya. Orang yang bicara omong kosong itu, bukankah dia seharusnya sudah menjadi miliarder? Anda, Limo. Halo? Nona Aigul. Apa yang salah? Mereka mengatakan surat pengantar kami tidak berguna. Mereka bahkan menuduh kami menjual barang palsu. Jika undangan tidak diperlukan, kantor pengelolaan giok setempat. Apakah surat rekomendasi bermanfaat? Stempel Direktur Aili. Seharusnya lebih baik daripada 2 kalimat tak berarti itu. Ini jauh lebih bermanfaat. Bukan? Berguna. Saya telah menyinggung perasaan Nona Aigul. Setelah. Jangan ganggu orang-orang di sekitarku. Saya mengerti. Nona, silakan masuk dengan cepat. Ayo pergi. Silakan masuk. Wow, ini terlihat bagus sekali. Ini juga berhasil. Hei bos, batu giok ini terlihat cukup bagus. Berapa harganya? Tidak seorang pun menyukai materi ini. Menurutku kamu cukup enak dipandang. 5.000 yuan. Cheng Jiao Yuge. Ambil uangnya. Uang. Memberi.
Mari lihat karya ini. Xiao Mo, untuk apa kamu membutuhkan batu giok ini? Kamu akan segera mengetahuinya. Pria tua. Ada satu di luar. Seorang pria bernama Li Mo meminta audiensi. Ada beberapa cerita lama. Saya ingin mengobrol dengan Anda, menceritakan masa lalu. Itu alasan yang cukup baru. Biarkan dia masuk. Ya. Maaf mengganggu, Pak. Saya membawa sepotong batu giok saat berkunjung. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Nyaman untuk duduk. Beli liontin giok. Beli saja liontin giok. Tidak perlu bertele-tele. Liontin giok ini, aku belum bertemu belahan jiwaku. Saya tidak akan merilisnya. Ya, sepertinya pria tua itu mirip denganku. Orang-orang yang juga menyukai batu. Aku menatap batu di tanganku. Saya memang memiliki hubungan dengan pria tua itu. Saya mendengar bahwa pria tua itu beberapa kepercayaan. Saya mengukirnya di sana. Sebuah gambar kecil bodhisattva dipersembahkan kepada Anda. Pola pada giok itu cukup menarik. Saya ingin Anda melihat lebih dekat. Makhluk kecil ini cukup menarik. Hanya, bagaimana menurutmu? Apakah saya bisa mendapatkan liontin giok saya? Liontin giok milikmu ini memang benar? Film ini memiliki latar belakang yang cukup menarik. Pola yang indah ini. Ini bukan bawaan lahir, kan? Ini mengingatkan saya pada sesuatu. Legenda lokal, Tuan Wang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya bersedia membayar 1 juta. Beli liontin giok Anda. Diam. Limo, silakan lanjutkan. Saya hanya mendengarnya dari orang lain. Dikatakan, ada seorang peziarah pada akhir dinasti Qing. Liontin giok itu tertinggal di dalam tempat pembakar dupa. Persembahan diletakkan di altar untuk memohon pertolongan dari para dermawan. 10 tahun kemudian, peziarah itu datang lagi. Selamat tinggal plakat giok. Lempengan giok itu ternoda oleh bekas api. Para biksu mengatakan itu adalah takdir. Para peziarah merasa bersyukur atas ketulusannya. Setiap tahun saya datang ke sini untuk mempersembahkan dupa dan wariskan lempengan giok itu. Hanya kemudian dalam perang, liontin giok itu sayangnya hilang. Tuan Wang, kamu bisa melakukan 10.000. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan menawarkan 1 juta. Tuan Li, berapa banyak yang bisa Anda tawarkan? Lempengan giok ini direndam dalam abu dupa. Terdapat retakan tipis di bagian belakang. Saya tidak sekaya Bos Bai. Namun, saya memiliki keterampilan restorasi yang sangat baik. Saya akan menawarkan 600.000. Dan carilah materi serupa dalam waktu 6 bulan. Buatkan satu untukmu. Foto kecil yang direplikasi sepenuhnya. Bagaimana menurutmu? Pak Li benar-benar tahu cara berbisnis. Saya bersedia mencoba teknik perbaikan Anda. Apakah kesepakatan itu akan terwujud atau tidak? Semuanya tergantung pada keahlian Anda. Pria tua, aku akan mencuci tangan dulu. Lin Yu, pergi dan ambilkan aku peralatannya. Bagus. Hai. Limo. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, mundurlah dari kompetisi. Jika tidak, kamu akan terjebak di pertemuan pertukaran itu selamanya. Idiot. Jas saya. Namun, ada kamera tersembunyi. Anda. Tanganku memiliki kemampuan untuk memperbaiki batu giok, tapi aku masih harus berpura-pura. Teknik restorasi giok ini sangat indah. Pengunjung. Bungkus liontin giokku. Ini seluas 60 meter persegi. Pria tua. Kerjasama yang menyenangkan. Generasi muda sungguh luar biasa. Lihatlah batu giok milikku ini. Tuan Wang. Aku serahkan ini padamu. Hanya ada satu kesempatan. Raihlah. Itu perlu. Kali ini aku pasti akan menghajarnya. Itulah cara berpikir terbaik. Batu giok ini terlihat cukup bagus. Hei sobat, kemarilah dan lihat ini. Kali ini aku benar-benar beruntung. Aku tidak pernah menyangka itu akan benar-benar terjadi. Tuan Wang membelinya, dan dengan harga yang sangat rendah. Barang ini sekarang dijual kembali. 3 hingga 4 juta. Pasti akan ada kolektor yang akan membelinya. Jalan-jalanlah dan lihat-lihat.
Pengait ikat pinggang giok dinasti Ming yang baru kami peroleh. Giok indah dengan sejarah panjang. Sekarang sedang mencari orang yang ditakdirkan. Mari datang dan lihat. Orang yang ditakdirkan lainnya. Pameran ini. Aku sebenarnya tidak akan segigih itu. Menjual nostalgia. Benar saja, mereka tertarik. Tunggu saja sampai kamu menjadi korban. Hei, bos ini. Menurut saya penampilan Anda cukup berwibawa. Lihatlah ini. Pengait ikat pinggang giok dari dinasti Ming. Jika kita memang ditakdirkan untuk bertemu, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Ayo, lanjutkan dengan set ini. Sepertinya mereka datang untukku. Saya ingin melihat trik apa yang mereka lakukan. Anak itu benar-benar beruntung. Melawan. Mengapa mereka memilih dia? Sepertinya ada beberapa metode yang terlibat. Pengait ikat pinggang giok ini menunjukkan tanda-tanda penuaan. Batu giok tersebut tampak berkualitas baik, tapi ini jelas palsu. Apa kabar, bos? Aku menatap giok ini. Pertemuan kita ini memang takdir. Bagaimana dengan 300.000? Mengapa bos ragu-ragu? Saya akan membeli batu ini seharga 500.000. Jika kamu tidak membeli, aku akan membeli. Bos, karena ada yang ingin membeli. Kalau begitu, saya tidak menginginkannya. Bos, ini untukmu. Aku akan menjualnya padamu jika kamu membayar. Pilihlah yang menunjukkan tanda-tanda penuaan dan pengikisan asam. Mereka menjual batu giok berkualitas rendah kepada saya dengan harga tinggi. Tentu saja itu disiapkan untukku. Mengapa? Siapa yang mengirimmu, Tuan? Tolong ampuni saya. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Ini Bos Bai Wenli. Desain ini memungkinkan Anda untuk membeli batu. Izinkan saya menyemangati mereka dari pinggir lapangan. Dia memaksa saya untuk melakukannya. Kakak Yu, lepaskan dia. Cari penyelenggaranya. Bawa Bai Wenli ke sini. Oke, bos. Ini pertama kalinya saya melihat ini. Menggunakan bahan berkualitas rendah. Ide untuk bertindak sebagai produk premium. Apakah kamu yang memproduksinya? Aku hampir tertipu. Tidak, tidak, tidak. Bos, semua ini berkat Bai Wenli. Anda lihat? Saya tidak pernah menghalangi Anda. Saya adalah pelanggar hukum pertama kali. Kumohon, lepaskan aku kali ini. Tentu, saya tidak pernah mempersulit siapapun. Namun dalam beberapa hari, Anda mungkin tidak akan memiliki urusan bisnis lagi. Bos. Bos Bai, Anda masih belum yakin? Fufu. Kumohon, maafkan aku kali ini. Mereka semua berbisnis. Tidak perlu mempersulit urusan Bos Bai. Bagaimanapun, kami masih melakukan urusan bisnis. Ini adalah peringatan terakhir dari Bos Bai. Jika Anda terus mengabaikan peraturan tempat tersebut, saya sedang mengamati pertemuan pertukaran ini. Anda tidak perlu berpartisipasi. Ya, saya ada urusan. Jadi saya akan pergi sekarang. Silakan lanjutkan. Hao. Xiao Mo, mari kita raih kesempatan ini. Haruskah kita memberinya pelajaran? Biarkan dia melihat kita menghasilkan uang. Itulah hal yang paling menyakitkan. Hei bro. Ayo. Kurasa pria ini memiliki kecocokan tertentu denganku. Aku bisa melihat kamu memiliki selera yang bagus. Saya memiliki 2 lembar bahan yang bagus. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia berbaik hati untuk melihatnya? Provokator lain yang disewa oleh Bai Wenli. Seharusnya tidak demikian. Saya berpikir, sudahlah. Bukan apa-apa. Tentu, saya juga berharap bosnya. Layanan kesehatan. Pak Li, silakan lihat. 800.000. Bagaimana menurutmu? Area ini sepenuhnya hijau. 2 lainnya terletak di lokasi yang cukup buruk. Kepadatan penduduknya juga tidak tinggi. Untungnya, 1 bagian yang sepenuhnya hijau sudah cukup untuk kembali. 400.000. Saya sudah melihat potongan-potongan material ini. Salah satunya berkualitas sangat baik dan cukup bagus. Namun, masih ada 2 bagian yang tersisa. Potongan-potongan giok tersebut semuanya berada di lokasi yang sangat terpencil. Ini sia-sia. Karena Anda bilang ada bahan yang sangat bagus. Barang itu bernilai 400.000. Mereka juga menjual mie tipis kepada saya. Potongan-potongan ini digabungkan. Apakah 500.000 cukup? Transaksi yang baik. Kakak Yu pergi mengambil uang itu. Ini benar-benar penawaran yang menguntungkan. Dengan garis miring itu. Saya penasaran berapa kali lagi karya yang sepenuhnya berwarna hijau ini akan terjual dengan harga yang sesuai. Sudah keluar. Varietas hijau penuh mengkilap. UPS. Bahan ini benar-benar bagus. Jika mereka berhasil mendapatkannya, itu akan menjadi jumlah uang yang sangat besar. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Apapun caranya, barang berkualitas tinggi ini, masing-masing pasti bernilai 2 atau 3 juta. Ya, Pak Li memiliki penglihatan yang sangat tajam. Bahan ini sangat bagus. Halo Pak Li. Bisakah Anda memberitahu saya tentang bahan ini? Apakah saya mampu membeli dengan harga 3 juta? Itu pasti akan keluar. 3 juta? Kan? Baiklah. Saya akan merangkumnya untuk Anda. Hei, Tuan Li. Orang bijak tidak menyimpan dendam terhadap orang yang picik. Saya akan menawarkan 4 juta untuk barang ini. Anggap saja ini sebagai rekonsiliasi antara saudara. Bagaimana menurutmu? Siapa yang mau berdamai dengan bajingan sepertimu? Tuan Bai, sebaiknya Anda pergi. Lin Yu mengantar Bos Bai pergi. Keharmonisan membawa kekayaan.
Apa-apaan? Hai semuanya, tolong jangan percaya penipu ini. Dia menjual barang palsu. Ya, itu tidak mungkin saja itu. Mampu mengetahui bahwa giok itu palsu adalah satu hal. Bagaimana bisa secepat itu menghasilkan lebih dari 3 juta? Ini hanyalah sandiwara. Ya, ini berjalan terlalu lancar. Lin Yu pergi mengundang Ai Guli ke rumahnya. Biarkan dia membawa penilai. Bagus, ini jelas barang palsu. Sangat lancar. Menangkal setiap gerakan, meraih lebih dari 3 juta dalam waktu sesingkat itu. Benar, dan ini. Bos macam apa ini? Mereka pasti figuran yang dia sewa. Ini adalah penjilat. Mereka bekerja sama dengannya dalam aksinya untuk menipu semua orang. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Mendengus, Bai Wenli. Anda tidak bisa tidak menghasilkan uang sendiri. Mari kita bicarakan tentang uang yang telah diperoleh orang lain. Semuanya palsu. Lihatlah wajah jelekmu. Tidakkah menurutmu kamu itu konyol? Dia melakukan sandiwara ini. Ini akan jauh lebih mudah untuk menjual barang palsu di kemudian hari. Limo, Anda harus menyatakan bahwa barang yang Anda jual bukanlah barang palsu. Tunjukkan buktimu. Anda, siapa bilang Limo tidak punya bukti? Saya membawa penilai. Mari kita periksa kembali di lokasi. Anda akan tahu apakah itu benar atau salah. Setelah identifikasi, giok ini tidak diragukan lagi asli. Bos Bai, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Sebaiknya kau pergi dari sini. Atau haruskah aku mencari seseorang untuk membawamu pergi? Mari kita bicarakan ini. Itu agak tidak sopan darimu. Karena aku sudah menghormatimu, kenapa kau tidak menerimanya? Saudara Yu, pergilah dan minta panitia untuk datang. Oke. Batu-batu kecil ini. Semuanya terlihat cukup bagus. Begitu banyak potongan kecil giok. Bentuknya seperti bintang. Bos. Batu-batu kecil ini. Semuanya terlihat cukup bagus. Bagaimana Anda ingin menjualnya? Ini semua adalah potongan-potongan kecil yang tersisa dari penjualan batu. Itu tidak berharga. Jika Anda membukanya sejenak, mungkin masih bisa terjual. Sayang sekali waktunya tidak cukup. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menjualnya. Jadi, bagaimana Anda ingin menjualnya? Jika Anda tidak datang, tidak akan ada yang membelinya. Aku menjual 51 padamu. Lebih dari 200 secara total. Kalian menerimanya bersama-sama. Saya akan menghitungnya sebagai 10.000 untuk Anda. Lin Yu memberikan uang. Datang. Bos memberikan uang. Bos, batu ini bagus sekali. Buka beberapa secara berurutan. Giok kuning, giok hijau, dan giok zamrud semuanya tersedia. Kualitasnya juga bagus. Sayang sekali. Ini terlalu kecil. Itu hanya bisa dibuat menjadi liontin atau semacamnya. Pak Li itu memang luar biasa. Batu dengan ukuran seperti ini. Siapa yang akan membelinya? Limo, akhirnya aku menemukanmu. Saya membutuhkan batu giok untuk membuat liontin. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukannya? Ya, itu dia. Limo, kamu luar biasa. Saya akan mengambil semuanya, berapapun harganya. Bos, tolong periksa kualitas barangnya dulu. Aku pasti akan menjualnya padamu. Tidak perlu terburu-buru. Bagus. Tidak buruk, tidak buruk. Kualitasnya cukup bagus. Baiklah kalau begitu, masing-masing 4.000 yuan. Aku menginginkannya. Bos Xie, harga yang Anda tawarkan agak rendah. Bahan-bahan ini berukuran kecil. Namun, kualitasnya secara keseluruhan cukup baik. Setidaknya 6.000 masing-masing. Oh, kamu juga tahu itu, membuat lagu duka membutuhkan pemilihan yang cermat. Kerugian ini juga signifikan. Kualitasnya juga cukup tidak stabil. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi kalian masing-masing 5.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Oke. Lalu saya akan menjualnya kepada Anda seharga 5.000 per buah. Tetapi, Anda harus meminum semuanya sekaligus. Tentu. Bos Xie, apakah ada masalah? Oke, tidak masalah. Ini 1 juta. Anda mengklik. Semua batu ini sekarang menjadi milikku. Guli, saya sudah menghitungnya kali ini. Total pendapatan yang diperoleh mencapai 15 juta. Wah, banyak sekali. Limo, kamu luar biasa. Itu hanya keberuntungan semata. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah visi dan keberanianmu. Benar-benar. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Oh iya. Anda juga menyumbangkan pokok pinjaman Anda. Jadi mari kita bagi 30-70. Seharusnya aku memberimu 4,5 juta. Ini 5 juta. Semakin banyak itu. Anggap saja seperti ini. Anda memberi saya bonus karena telah membantu Anda. Itu terlalu berlebihan. Itu tidak baik. Seandainya bukan karena kamu, aku bahkan tidak bisa masuk ke ruang pertemuan pertukaran itu. Ini karena kami sudah bekerja sama begitu lama. Ini hanya hadiah kecil. Kami bukan orang luar. Baiklah, saat aku kembali kali ini, saya ingin membuka toko giok saya sendiri. Namanya adalah Kunlun Yuan. Bagaimana menurutmu? Tentu saja bisa.
Saya kebetulan tahu, terdapat beberapa properti yang tersedia di kawasan bisnis utama Hotan. Saat tokonya tepat sekali. Terima kasih banyak, mereka sangat membantu saya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, Xiao Mo. Ada apa? Kakak Yu, Tuan Wang barusan minta saya untuk membawanya kepada Anda. Konon, benda itu berasal dari koleksinya. Sebuah produk berkualitas tinggi yang dipilih. Batu giok mentah dari lemak kambing. Wow, batu ini benar-benar berharga. Rasanya, sekalipun hanya untuk batu ini, kita juga perlu membuka toko giok sesegera mungkin. Generasi muda sungguh mengagumkan. Akan saya simpan ini sebagai hadiah untuk pembukaan toko. Hai Yuga. Aku sangat menyesal telah berbuat salah padamu. Saya sibuk membeli dan menjual berbagai bahan. Saya tidak punya waktu untuk mencari rumah yang cocok. Toko hampir buka. Masih belum punya rumah untuk ditinggali. Aku tidak kembali. Jaga baik-baik ayah saya. Setelah toko buka, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan lagi. Pada waktu itu, aku akan menjaga toko untukmu. Kembali, serahkan urusan Paman Li kepada kami. Mari kita lihat dulu sebelum kita membicarakannya. Omong-omong, gadis Aigul, saya. Anda ingin saya membuka toko bersama Anda? Jika kita membuka toko bersama, bukankah itu berarti kita bisa bertemu setiap hari? Aku sudah memikirkannya. Anda memiliki selera yang bagus dalam memilih batu giok. Jika kita membuka toko bersama. Baiklah. Mengapa? Ngomong-ngomong, Saudara Yu, aku ingat, apakah Anda memiliki beberapa rekan yang sudah pensiun? Saya belum mendapat pekerjaan. Tanyakan pada mereka, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Apa? Apakah Anda bersedia membiarkan mereka bekerja sama dengan Anda? Toko kami. Skala proyek ini pasti tidak akan kecil. Lalu, berapa banyak pengawal yang dibutuhkan? Selain itu, barang-barang tersebut juga perlu dilindungi. 15.000 per bulan. Tanyakan pada mereka. Tentu, saya akan menelepon mereka sekarang juga. Bagus, kalau begitu, mari kita berpisah. Gadis Aigul, hubungi Direktur Aili, memproses sertifikat yang relevan. Saudara Yu, Anda menghubungi rekan-rekan Anda. Dia bertugas mengawasi renovasi toko tersebut. Oke, tidak masalah. Ini 3 pilihan saya. Perhiasan giok berkualitas tinggi. Pada waktu itu, pasti ada seseorang yang akan membelinya. Ayo jalan-jalan. Lihatlah. Toko kami baru saja dibuka. Sejumlah besar perhiasan topas berharga, dijual dengan harga promosi. Toko utama, menjamin kualitas perhiasan giok. Membuka bisnis dengan integritas, kejujuran dan kepercayaan terhadap anak-anak dan orang tua. Selamat datang, warga desa sekalian. Ayo beli. Tante, kemarilah. Hei, ayolah. Tante, yang mana yang kamu suka? Apakah gelammu palsu? Semua ini adalah batu giok berkualitas tinggi, sangat indah. Jika kamu menyukainya, Anda bisa mencobanya. Halo. Anda bisa melihat bahwa hanya ada sedikit sekali kotoran di dalamnya. Jenis giok ini, selain itu, harganya juga sangat terjangkau dan memiliki rasio harga kinerja yang baik. Memakainya di usia Anda saat ini baik untuk kesehatan. Selain itu, desainnya sederhana namun tetap mewah. Anda bisa mempertimbangkannya. Cina. Saya ambil satu. Manajer toko Anda benar-benar luar biasa. Mata tajam. Cina. Ini cukup bagus. Mari lihat ini. Pak, silakan lihat. Apakah ini tampan? Beli ini. Yang ini juga bagus. Berapa harga ini? Pak, bagus. Lihatlah kualitas ini. Ini juga bagus. Gelang ini sangat cocok untukmu. Selamat datang berkunjung kembali. Datang lagi lain waktu. Sangat bagus. Alur hari ini. Jumlahnya telah mencapai 350.000. Banyak sekali. Kamu tertawa kan? Pandanglah aku dari atas. Dia terlihat seperti dibutakan oleh uang. Ayo, saudara-saudara, aku akan mentraktirmu makan malam. Tanpa Aiguli sedang berjalan. Perpaduan antara Kunlun Jade Vein dan saya semakin mendalam. Aku bisa merasakan pasar giok. Batu giok putih Rusia langka. Nilai batu giok ini pasti akan meningkat. Bulan depan. Menimbun giok putih Rusia pasti akan menghasilkan uang bagi Anda. Limo. Ada apa denganmu? Berdasarkan perkiraan pasar, bulan depan terdapat kesenjangan pasar yang besar untuk giok putih Rusia. Tapi kami ingin membuka toko itu. Haruskah semakin menipis? Bahan-bahan Rusia sangat mahal. Jika Anda ingin membeli barang, Anda perlu menggadaikan sebagian aset untuk menimbun barang. Saya percaya prediksi Anda. Prediksi Anda selalu sangat akurat. Selain itu, kami mengelola sebuah toko. Hal itu tidak pernah hanya mengandalkan integritas. Dan raihlah kesempatan itu. Terima kasih karena kamu selalu berada di sisiku. Jika tidak, aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan. Ayo kita makan. Berjalan. Bagus sekali. Ini terlihat luar biasa. Ini terlihat sangat bagus. Ini adalah toko yang dibuka oleh Limo. Bisnis berjalan sangat baik. Mereka semua telah mencuri pelanggan kami. Tidak, saya perlu mencari cara untuk menghadapinya. Bos, bagaimana dengan yang ini? Tuan Hei.
Mari datang dan lihat. Ini adalah bahan asli dan berkualitas tinggi. Ya, ini memang sangat bagus. Ini sangat bagus dan harganya sangat terjangkau. Anda bisa melihat semuanya. Apa yang salah? Bukankah kita sudah sepakat berada di tepi Kunlun? Apakah Anda ingin membeli sepotong batu giok? Kamu tidak tahu. Tuan Chen di sebelah saya. Terdapat juga beberapa toko yang berjejer. Mereka semua meluncurkan produk yang sama dengan Kunlun Yuan. Jauh lebih murah. Jalan-jalan-jalan. Mengapa? Sepertinya itu memang toko lain. Dalam penargetan yang disengaja. Ada apa? Kakayu, kami baru saja melakukan penyelidikan. Beberapa toko lain juga bergabung untuk menurunkan harga. Semua pelanggan pergi ke sana. Limo. Apakah kita juga harus menurunkan harganya? Jangan terburu-buru. Saya punya cara untuk mendapatkan pelanggan kembali. Lihatlah. Penilaian giok gratis di toko kami. Ini bukan dari toko kami. Anda juga bisa menontonnya secara gratis. Silakan lihat. Bos, Anda benar-benar memiliki yurisdiksi di sini. Penilaian gratis? Tentu. Ini adalah gelang pusaka keluarga. Saya pergi ke tempat lain tetapi mereka tidak mengizinkan saya untuk melihatnya. Ditunjukkan kepada para ahli. Orang-orang bilang itu adalah kaca emulsi. Ini adalah pusaka keluarga saya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak? Gelang ini, kelihatannya, ini sudah cukup tua. Namun kilauannya sangat indah. Ini adalah giok Hetian. Asal-usul sejarah. Ini adalah gelang dari dinasti Qing di pasar saat ini. Memang benar. Nilainya sangat mahal. Bibi, ini adalah giok Hetian dari dinasti Qing. Nilainya sekarang setidaknya 200.000. Terima kasih banyak, bos. Saya berkonsultasi dengan begitu banyak ahli. Tidak ada yang mengakui bahwa giok saya asli. Ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga saya. Ibu saya memberikannya kepada saya secara pribadi. Dipakai di pergelangan tangan. Mungkinkah ini palsu? Terima kasih banyak, bos. Terima kasih banyak, bos. Lihat punyaku. Siapa tahu kalau wanita tua itu cuma suruhan? Barang-barang di Kunlun Yuan mahal. Mereka melakukan aksi ini karena tidak ada yang mempercayainya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan mengikuti arahan Bos Chen Hu. Apakah Xiao Zhang yang melakukan ini? Apa yang membawa Anda kemari? Itu bukan urusan saya. Saya akan pergi kemanapun saya mau. Saudara Yu, biarkan dia pergi. Kembali dan beritahu atasanmu. Dalam bisnis, setiap orang harus mengandalkan kemampuan masing-masing. Jangan hanya bermain-main. Datang, mari kita lanjutkan. Tolong bantu saya mengidentifikasinya. Tebakan. Giok putih Rusia yang kami impor. Berapa harga jualnya? 500.000. 800.000. Keduanya tidak benar. 2 juta. Uang yang kami investasikan. Jumlahnya telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Tentu. Saudara laki-laki. Kami akan memberikan bonus kepada Anda. 20.000 per orang. Bukan Xiaomo. Ini tidak pantas. Kami tidak melakukan apapun. Tidak pantas menerima uang ini. Mengapa hal itu tidak pantas? Kamu membantuku memindahkan batu giok ini. Kalianlah yang membantu mengawal mereka. Kamu tidak menginginkannya. Tetapi saudara-saudaranya menginginkannya, kan? Oke, ambil uangnya. Ini. Datang. Jadi kamu, apakah uangnya masih cukup? Jangan khawatir, saudaraku. Aku masih punya uang sebanyak ini. Bos Limo. Bagaimana dengan milikku? Tentu saja, bos akan mengikuti uang. Itu diberikan kepada pemegang saham utama. Kaulah yang menjadi pelopor dalam hal tidak mempelajari hal-hal baik. Toko ini adalah bisnis yang kami mulai bersama. Jadi uang ini seharusnya dibagi setengah-setengah untuk setiap orang. Uang itu baru saja dibagikan kepada saudara-saudara tersebut. Ini milikku sendiri. Anda bisa mengambil 1 juta itu. Ini tidak sepenuhnya benar. Apa yang salah dengan itu? Ini tepat. Setelah kita menjual semua giok putih yang kita bawa, kemudian saya menemukan seseorang untuk mendesain ukiran giok. Perhiasan dengan desain yang bagus, lebih berharga. Dengan begitu kita bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Namun, sebelum itu, saya harus pulang. Xiao Li kembali. Paman sudah sembuh total. Jangan khawatir. Xiao mau kembali. Bagaimana kabar di sana? Semuanya baik-baik saja. Ayah, saya membuka toko giok di Hotan. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti sudah sukses besar. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal ini? Kembalilah dan temui ayahmu. Ayah, aku kembali. Saya ingin mendiskusikan hal ini dengan Anda. Apakah kamu ingin kembali ke Hotan bersamaku? Oh, sebaiknya kamu pulang sendiri. Aku ingin tetap tinggal di sini. Tetaplah di rumah dan bersama ibumu. Kakiku sudah sembuh sekarang. Sekarang aku sudah bisa mengurus diriku sendiri. Itu, kita sudah membahasnya. Kan? Karena kamu tidak mau pergi. Kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, selama periode ini, kamu harus kembali ke Hotan bersamaku dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Saya ingin mengambil alih rumah tua ini, merenovasi. Dengan cara ini, akan lebih nyaman bagi Anda untuk menginap. Nyata, tentu saja, rumah ini tidak hanya tidak nyaman untuk ditinggali. Tetapi, rumah ini seharusnya sudah diperbaiki sejak lama. Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku sebentar? Paman, menantu perempuan. Anda bilang Li mau ada di sana? Aku punya pacar. Aku mendengar tentang gadis-gadis di sana. Sangat segar dan menyenangkan. Ya, menantu perempuan saya sangat cantik. Ayah, jangan dengarkan omong kosong Kakayu. Berhenti bicara. Aku akan pergi ke Hotan bersamamu.
Oh iya? Ayah, sebentar. Pergilah ke toko Aiguli. Jangan terlalu ceroboh dengan kata-katamu. Oke? Oke, aku tidak akan mempersulit gadis yang ada di hatimu. Mengapa kamu juga membuat masalah untuk Kakayu? Baiklah, mari kita pergi. Ayo pergi. Mengapa? Paman Li. Guli. Aku sudah mendengar dari Limo bahwa kau akan datang. Aku sudah menyiapkan buah untukmu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh lagi. Oh, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak merasa haus setelah meminumnya. Hei, batu ini. Oh, batu ini. Ini adalah pegunungan Kunlun. Batu-batu dari tambang tua. Ini adalah giok Hetian. Anda lihat. Selain itu, juga terdapat pola-pola yang menyerupai awan. Jangan tertipu oleh batu ini. Ini jelek. Ayahku berkata, di dalam batu jelek ini. Hanya dengan cara itulah giok berkualitas baik dapat diproduksi. Pertama kali melihat rumah seorang gadis. Cara dia memandang batu itu begitu penuh kasih sayang. Dia tampaknya adalah gadis yang baik hati. Dasar bocah nakal. Kau menyembunyikan gadis sebaik itu dari ayahmu. Dia pantas dipukuli. Mengapa? Gadis Aigul. Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Nanti aku suruh Kakayu membawanya kembali. Hai Yuga. Anda harus segera menerimanya kembali. Hei. Kau iblis kecil yang tak punya hati. Kurasa kau sudah melupakan ayahmu sekarang setelah kau punya istri. UPS. Paman, kami bukan tipe orang seperti itu. Paman? Paman, kami sudah selesai melihat-lihat toko ini. Ayo kita ke rumah Limo dan beres-bereskan. Bagaimana menurutmu? Oke. Mengapa? Jangan menindas menantu perempuan saya. Oh ayah, berjalan. Bos, kamu akhirnya kembali. Kegiatan bisnis kami selama 2 hari terakhir ini. Semuanya direbut lagi oleh bos Bai Wenli. Apa? Kamu duluan. Kamu baru saja kembali dengan terburu-buru. Aku belum sempat memberitahumu. Bai Wenli tidak lagi mengoleksi batu. Sekarang dia berbisnis grosir batu giok. Sejumlah bahan giok telah dibeli, kemudian jual dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan upaya bersama mereka sebelumnya untuk menurunkan harga. Harganya juga rendah. Saya ingin melihat Bai Wenli ini. Berapa banyak lagi trik yang akan mereka gunakan? Hei, silakan masuk dan lihat-lihat toko yang berbeda. Kualitas giok yang dijual juga bervariasi. Halo, apakah Anda membeli giok ini dari toko lain? Bolehkah saya melihatnya? Jadi begitulah keadaannya. Tak heran harganya sangat murah. Ternyata mereka menjual giok sintetis. Teksturnya sangat kaku. Ini jelas palsu. Bai Wenli itu memang bajingan. Mereka benar-benar menjual barang semacam ini kepada pelanggan. Kita perlu mencari solusi. Ambil sepotong giok mereka. Mereka seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Gadis Ai Guli. Bisakah kamu pergi ke rumah ayahmu? Ajukan permohonan untuk pameran sosialisasi ilmu giok. Ajari pelanggan cara mengidentifikasi batu giok. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah bagi kami. Baik, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Kepada paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuan yang terkasih. Hari ini kita semua berkumpul di sini. Hanya untuk satu hal. Jangan buang-buang uangmu. Beli saja batu giok palsu yang tidak berharga itu. Lihat, ini adalah giok Hetian asli. Terbentuk secara alami. Tekstur setiap bagian. Semuanya unik. Coba perhatikan lagi. Ini adalah giok sintetis. Ini adalah resin ditambah pigmen di luar penebusan, tekstur kusam. Dan, selain itu, produk ini juga mengandung gelembung udara yang seragam. Melihatnya di bawah sinar matahari, itu bahkan lebih palsu. Lihat, saat Anda menyinarinya dengan sinar UV, Anda juga bisa melihat fluoresensi di dalamnya. Ya, itu benar sekali. Saya benar-benar belajar banyak. Guli, pergi dan tunjukkan pada semua orang. Lihat semuanya. Tekstur giok asli, semua dihasilkan secara alami, sangat indah. Perhatikan lagi pola pada giok palsu ini, seperti sebuah lukisan. Jangan bilang, seandainya bukan karena perbandingan ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Hei. Penipuan popularisasi sains palsu sedang mengeruk uang sungguhan. Minggir. Jangan tertipu oleh tipu daya anak ini. Mereka hanya mengira toko saya menjual batu giok. Aku sangat iri dengan kualitas sebagus itu dan harga yang murah. Jangan sampai tertipu. Semuanya lihatlah. Siapa sebenarnya yang memalsukan ini? Cukup satu semprotan. Seseorang bisa mendapatkan penghasilan beberapa ribu lebih banyak. Bagaimanapun, warna baru memudar 6 bulan kemudian. Carilah aku kalau begitu. Mau bagaimana lagi? Palsu, kamu penipu. Pembohong besar, dasar bocah nakal. Tunggu saja. Semuanya, tolong jangan perhatikan dia lagi. Datang dan temui aku. Berikutnya, sekarang kita dapat mengautentikasi barang-barang tersebut. Anak muda, izinkan saya melihatnya. Ini adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang saya. Sebenarnya apa itu? Kakek, ini adalah giok Xiuyan. Sudah cukup lama. Benda ini memiliki nilai koleksi tertentu. Namun,
Saat Anda menyimpannya, Anda harus sangat berhati-hati. Hindari kontak dengan reagen kimia. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Giokmu cukup bagus, tapi giok ini sama seperti kulit manusia. Kamu perlu menjaga dirimu dengan baik. Jika Anda sedang mandi, sabun dan benda-benda semacam itu menyentuhnya. Hal itu akan merusak kulitnya. Bersihkan secara teratur dengan kain lembut. Semakin Anda merawat giok ini, semakin berkilau ia akan terlihat. Area batu buatan. Pameran sains ini benar-benar efektif. Reputasi toko kami telah meningkat pesat. Ini pertama kalinya saya melihat ini. Begitu banyak orang. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk membeli giok. Oh, Limo, kamu luar biasa. Xiaomo, gadis Aigul. Izinkan saya bercerita. Kios milik Pak Bai. Sekarang kita terkepung. Banyak pelanggan menuntut kompensasi. 6 bulannya. Dia menghasilkan lebih dari 1 juta dengan menjual barang palsu. Wah, banyak sekali. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia, lisensi dicabut, dan denda. Dia mungkin akan masuk penjara, sesuai harapan. Seorang pengusaha cerdas seperti dia, tak ada yang abadi. Melakukan bisnis. Yang terpenting, lebih baik mengikuti aturan dan bersikap jujur. Sangat bagus. Urat giok Kunlun telah menyatu lebih dalam dengan saya. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang struktur batu giok. Bahkan mendesain ukiran giok. Itu bukan masalah. Batu giok di toko ini memiliki sumber yang sangat stabil. Pasar juga bagus. Terdapat kekurangan ukiran giok berkualitas baik untuk dijual. Batu giok dari lemak kambing ini cukup berharga. Lembut saat disentuh. Begitu banyak batu giok yang dibeli dan dijual. Karena saya merasa hal itu memiliki arti yang sangat penting. Saya belum mengambil langkah apapun di bidang ini. Sekarang saya sudah memilikinya. Kemampuan desain ukiran giok dan keterampilan mengukir. Toko ini pasti akan menjadi semakin baik. Namun sebelum itu, saya masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Terima kasih kepada Aiguli mendukungku hingga hari ini. Hal pertama, saya membuat gelang giok itu sendiri. Hadiah untuknya. Ini tidak akan berhasil. Dua minggu ini, Anda menghabiskan seluruh waktu luang Anda di ruang kendali. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Li tidak puas denganmu. Bukan apa-apa. Mengapa? Jangan diangkat. Hati-hati jangan sampai melukai tanganmu. Dengan baik. Ini. Saya belajar mengukir giok selama proses desain. Kamu adalah orang pertama yang kupikirkan. Anda bilang Anda menyukai bunga lotus yang melilit. Ini berkelanjutan. Sama seperti takdir kita. Dulu aku selalu berpikir begitu. Saya memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi batu giok bisa menghasilkan uang lebih baik. Tapi setelah aku bertemu denganmu, akhirnya aku mengerti. Kemampuan untuk mengenali orang-orang yang pantas mendapatkan penghargaan kita. Aigulwo, berhenti bicara. Aku menyukaimu. Xiaomo, batu topas yang kami beli. Aduh, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, saya mengerti. Saudara Yu, mengapa kamu selalu merusak rencanaku? Kapan kamu menjadi begitu tidak sopan? Apakah ada hal lain? Oh, aku benar-benar perlu bicara denganmu. Mari kita. Dia selalu berkecimpung dalam bisnis penjualan batu mentah. Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. 2 minggu ini, saya belajar mengukir giok. Kita bisa meluncurkan perhiasan dengan desain unik dijual. Kami juga menerima pesanan khusus. Dalam hal itu, keuntungan pasti akan lebih tinggi. Oh, dasar nakal, menjanjikan. Tentu, saya sudah menyusun rencana, desain awal kami, renderan produk. Saya perlu meminta bantuan kepada saudara Yu. Tolong bantu saya menemukan seorang pematung yang dapat diandalkan. Bergegas memproduksi sejumlah besar barang. 3 hari kemudian, kami akan segera meluncurkan produk baru. Tidak masalah. Hah? Apa yang salah? Bai Wenli sudah dibawa masuk. Saya menduga Chen Hu telah mengirim orang untuk memantau kita. Simpan gambar desain ini dengan aman. Ingatlah untuk meminta pematung menandatangani perjanjian kerahasiaan. Hak cipta desain saat ini berada di tangan kami. Kami akan menuntut siapapun yang meniru kami. Bagus. Saat itu saya sedikit cemas. Saya meletakkan gambar-gambar itu di atas meja. Aku tidak menyangka mereka akan melihatnya. Apakah saya perlu menggambar ulang dan membuatnya kembali? Tidak apa-apa.
KKU. Dia hanya melirik gambar itu. Sekalipun dia seorang profesional, Anda hanya dapat melihat sebagian kecil permukaannya dari gambar tersebut. Abaikan dia. Kami akan terus melakukan hal yang biasa kami lakukan. Mengapa? Cetak biru. Saya akan menitipkannya kepada adik laki-laki dan ipar perempuan saya untuk disimpan. Saya punya tugas lain untuk Anda. Peluncuran produk dalam 2 hari. Acara kita seharusnya dibuat lebih besar. Sebaiknya cari yang mirip dengan yang terakhir. Alun-alun dan tempat-tempat lain dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Ini akan menarik lebih banyak pembeli. Oh, saudara-saudari sebangsa desa yang terkasih, acara peluncuran zodiak Kunlun Yuan sekarang mulailah. Bagus, bagus. Batu giok sangat spiritual. Kita memakainya dekat dengan tubuh kita setiap hari. Ini akan menghasilkan takdir yang tak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, ukiran giok ini sangat penting. Setiap goresan dan pola, semuanya akan menghasilkan efek yang berbeda. Desain kami kali ini untuk memadukan keduanya secara harmonis. Biarkan setiap zodiak yang berbeda, orang-orang dari berbagai etnis. Anda dapat menemukan semuanya. Giok yang hanya milik diri sendiri. Saya ingin satu. Aku juga mau satu. Beri aku satu. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Ini adalah produk-produk baru kami. Ini bukan hanya tentang zodiak Tiongkok dan kelompok etnis. Beberapa liontin bahkan memiliki desain fusi. Tumbuhan representatif dari kelompok etnis terkait. Biarkan setiap liontin. Semuanya melambangkan sentimen yang berbeda. Semua orang bisa menemukan rasa memiliki. Saya ingin tahu apakah ada yang mau datang dan melihatnya. Lihat di sini. Apakah Anda memiliki kisah unik Anda sendiri? Aku, Paman, kemarilah. Saya menginginkan kelinci zodiak ini. Anda memilih liontin zodiak kelinci. Apakah Anda melihat kisah Anda tercermin di dalamnya? Saya lahir di tahun kelinci. Pasangan saya adalah orang Uighur. Di masa mudanya ketika dia masih hidup, kelinci dikatakan sebagai hewan yang penakut. Paman, lihat. Dalam legenda Uighur, kelinci adalah penjaga bulan. Jadi, saya sama sekali tidak penakut. Selamat, Paman, menerima liontin zodiak kelinci. Berapa harganya? Kapan akan mulai dijual? Berapa harganya? Kapan akan mulai dijual? Harganya berapa? Berapa harganya dan kapan akan tersedia untuk dijual? Semuanya diam. Model dasar 999 yuan. Dibandingkan dengan ornamen giok zodiak berkualitas serupa lainnya, 30% lebih rendah. Jika Anda membelinya sebagai satu set, hanya 9.999 yuan. Saya ingin membeli. Hei. Antrian seperti apa yang Anda inginkan? Semuanya berbaris. Tahun. Saya ingin yang bergambar lambang zodiak naga. Lelah. Saat ini, online dan offline secara total, lebih dari 200 barang terjual. Oh iya, lebih dari 1.000 barang telah dipesan di muka hari ini. Ini pertama kalinya bagi saya, melihat bahwa produk itu bisa terjual begitu banyak. Halo, Hakim Lee. Saya memiliki waktu yang sesuai di sini. Sketsa desain, ditandai dengan jelas. Konsep inti dari zodiak kembar. Ini milik kita. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang disengaja. Apakah Anda punya bukti? Kami juga memiliki bukti video. Anak buahnya telah datang ke toko kami, mengintip draft kami. Ya Tuhan, tegakkanlah keadilan bagi kami. Saya ingin menuntut pemilik toko Giok Chen. Saya menuntut Chen Hu. Segera hentikan penjualan liontin zodiak. Permintaan maaf secara publik. Mereka juga ingin memberi kompensasi kepada kami. Kerugian 200.000. Oke, saya mengerti. Kami akan menanganinya sesegera mungkin. Bukankah itu Bos Chen? Mengapa papan tanda ini diturunkan? Setelah bertemu denganmu, barulah aku. Itu baru mulai membusuk. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Semua hasil yang dialami manusia. Ini semua akibat perbuatanku sendiri. Ayo pergi. Limo, apakah Anda benar-benar akan membuka cabang di 11-an? Seri zodiak kita perlu diperluas keluar Xinjiang. 11-an adalah titik awal terbaik. Setiap hewan zodiak memiliki kisahnya masing-masing. Saya ingin menceritakan kisah ini kepada lebih banyak orang. Jadi, yang Anda maksud adalah orang-orang dari 11-an? Apakah Anda menginginkan liontin ini? Perhatikan pola pada sisik naga ini. Ini dari tepi Danau Kanas, dari legenda lama. Orang-orang dari 11-an mungkin tidak mengerti tentang giok, namun mereka memahami ceritanya. Anda benar sekali. Mari kita pergi ke 11-an. Apakah kamu ingin membawa pulang makanan? Tentu. Saya pernah mendengar tentang kawasan muslim di 11-an. Roti panggangnya bahkan lebih enak daripada yang dari Hotan. Sungai-sungai di Hotan mengalir. Ini sangat menarik.
Inilah yang dilakukan ayahku di pegunungan Kunlun kala itu. Bahan bagus yang saya pilih. Menurutmu sebaiknya aku mengukirnya menjadi bentuk apa? Hei, lihat. Bukankah ini terlihat seperti dua naga yang saling berbelit? Kemudian tunggu hingga toko baru tersebut buka. Saya yang mengukirnya. Buatlah menjadi dua gelang. Satu untukmu. Hanya, aduh, siapa yang mau gelangmu? Kalau begitu, tolong simpan dulu untukku. Tolong jangan sampai gelangku hilang. Siapa yang akan menyimpannya untukmu? Ayahku meninggalkan batu ini untukku. Ini untuk calon kekasihku. Setelah toko buka. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mau menjadi bos saya? Limo. Turunkan aku. Berjanjilah padaku, dia milikku sekarang. Silakan datang. Halo. Tian Yu, melambangkan status dan kekuasaan. Artinya, orang-orang zaman dahulu percaya bahwa batu giok memiliki 5 kebajikan. Selamat. Giok telah menjadi pilihan populer untuk koleksi sehari-hari dan pemberian hadiah, melambangkan karakter seorang pria sejati. Ungkapan, Ge Yushang, digunakan untuk menggambarkan karakter seorang pria sejati. Silakan masuk. Semoga Anda bahagia dan sejahtera. Selamat datang. Selamat datang. Hai, Senior Qian, Anda telah tiba. Kamu bisa datang. Toko kecil ini sungguh sebuah berkah. Generasi muda sungguh luar biasa. Hanya beberapa tahun, mereka membuka cabang di 11-an. Pemuda ini sungguh luar biasa. Yu Ge. Oh, ayah, Anda telah tiba. Tuan Li, aku datang untuk memberimu hadiah pembuka. Kamu terlalu baik. Kamu bisa datang. Saya sudah cukup terkejut. Pemuda, ungkapkan sendiri. Ai Yuge, mengapa? Wow, UPS. Ayahku seorang penulis. Daerah ini terkenal dengan kualitasnya yang baik. Tulisan tangan sutradara Ai Li benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dalam goresan pena, daerah ini memiliki medan yang terjal seperti pegunungan Kunlun. Tempat ini juga menyimpan kehangatan lembut dari sungai Hotan. Tuan Li, betapa diberkati orang itu. Merek tersebut telah mapan. Kita harus menjaga kebenaran. Sutradara Ai Li, tenang saja. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan mengikuti ajaranmu. Hei, jangan lupa, dia bilang dia ingin datang berkunjung ke rumahku. Aku tidak tahu berapa lama dia tidak datang menemuiku. Awalnya saya pergi ke sana setelah toko-toko waralaba itu buka. Tapi siapa yang bisa membayangkannya? Prosedur itu agak rumit. Mengapa? Ayah, setelah upacara pendaftaran merek hari ini selesai, kami pergi. Oke. Guli, maksudmu Paman Aili? Apakah kamu akan menerimaku? Peristiwa besar apa saja yang biasanya Anda hadapi? Aku belum pernah melihatmu gugup seperti ini. Jangan khawatir, ayahku. Dia sangat menyukaimu. Ayo pergi. Paman Aili. Aduh. Akhirnya, mereka tidak memanggilnya direktur lagi. Masuklah cepat. Jangan berdiri di situ. Mengapa? Duduk. Oh, betapa tampannya pemuda itu. Chen Hu bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Anda menggugatnya tanpa ragu-ragu. Dia meniru desain kami. Mereka masih ingin menipu orang dengan batu giok berkualitas rendah. Lakukan ini. Apakah kamu tidak takut dia akan menyabotase kamu di belakangmu? Latar belakangnya cukup mengesankan. Aku takut. Tetapi, saya lebih takut jika itu hancur. Merek giok Xinjiang kami. Paman, lihat. Ini adalah gambar desain bagian belakang batu giok tersebut. Semua sesuai dengan modifikasi totem kaza. Anda mengatakan bahwa batu yang baik harus memiliki akar. Oke. Ratakan di bagian belakang. Bentuknya persis seperti pisau berburu saya waktu masih muda. Ayah. Inilah hasil karyanya setelah 3 malam tanpa tidur. Dia berkata dia akan memastikan kamu bisa melihat perasaan sebenarnya. Oh, air minum. Ini diwariskan dari nenek saya. Dia selalu berkata saat itu, zodiak Cina bukan hanya tentang lambang hewan. Ini juga merupakan masalah takdir antara manusia dan waktu. Omong-omong, membuka toko di 11-an pasti sulit. Ya, lisensinya agak merepotkan. Proses pengurusan lisensi agak lambat. Ada juga beberapa masalah terkait logistik. Saya sebelumnya telah berjanji kepada Direktur Wang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ukiran giok. Saat ini, kurasa aku terlalu sibuk untuk mempedulikan hal itu. Oh, saya kenal Direktur Wang. Dia adalah orang yang jujur. Besok aku akan mengajakmu bertemu dengannya. Ada baiknya kamu mengenalnya. Oh, tapi jangan lupa, itu adalah sebuah kebaikan jika seseorang membantumu. Itu baru namanya keahlian sejati. Paman, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat toko itu. Bukalah tempat ini sebagai papan nama bagi kami. Warga Xinjiang. Guli, ambilkan anggur kesayanganku. Saya ingin minum-minum santai bersama menantu saya. Duduk.
Wang tua. Ini adalah pemilik Kunlun Yuan. Saya ingin membuka cabang di 11-an, mengalami beberapa masalah. Saya ingin meminta Anda untuk keluar dari masa pensiun dan membantu saya. Bukan cuma bosnya saja, kan? Aili, saya pernah mendengar. Inilah rumah yang belum kamu masuki. Bagaimana dengan menantu laki-laki yang kaya dan tampan? Hahaha, Wang tua, jangan berperilaku buruk di depan anak muda. Katakan saja padaku, apakah kamu akan membantu atau tidak? Limo, apakah ini Tuan Li? Ya, ibu saya juga pernah mengunjungi pameran sains Anda. Setelah kembali, aku merasa gembira untuk waktu yang cukup lama. Saya hanya melakukan panggilan telepon. Aku tidak menyangka dia akan tampak semudah itu secara langsung. Generasi muda sungguh luar biasa. Terima kasih, Direktur Wang. Sutradara Wang terlalu baik. Masalah perizinan. Saya meminta seseorang untuk mempercepat prosesnya. Logistik. Aku akan menelepon nanti. Jika ada yang berani memblokirmu, kamu memanggilku. Tetapi, kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa kabar? Aku sudah meneleponmu sebelumnya. Kompetisi ukiran giok. Anda harus berpartisipasi. Hormatilah rakyat Xinjiang. UM. (5051). Semoga sukses dalam membuka bisnis semakmuran habitat. Xiao Mo itu nakal. Baru saja dikirim dari Hotan. Barang-barang tersebut ditahan di stasiun transit. Diduga terjadi pengangkutan ilegal. Apakah kamu sudah mengetahui alasan mereka menahan kita? Diminta. Pria gudang itu berkata, keluarga Chen Hu memiliki pengaruh tertentu. Mungkin karena kami pernah menggugatnya sebelumnya. Orang-orang di belakangnya menyuap beberapa stasiun. Mereka mengatakan barang-barang kami berasal dari sumber yang meragukan. Mereka sama sekali tidak mau melepaskan. Membuka bisnis dengan keberuntungan besar. UG. Mari kita lihat apakah ada cara lain. Saya juga akan turun tangan dari pihak saya. Mari kita lihat bagaimana cara mengirimkan barang tersebut. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Terakhir kali, perusahaan tersebut menggugat Chen Hu. Dia belum berperilaku baik. Dia sedang mencari orang yang berada di belakangnya. Barang-barang kami tertahan di jalan. Bagaimana kalau kita tunda selama 2 hari? Tidak. Semua undangan telah dikirimkan. Sutradara Wang dan Paman Aili akan datang. Kita tidak boleh membiarkan Chen Hu berhasil. Saksikan kami mempermalukan diri sendiri. Kita harus memenangkan hati mereka. Tuan Li, saya minta maaf. Bisnis Anda ini, aku tidak bisa melakukannya. Mengapa? Bisakah Anda memberi saya jawaban yang pasti? Tuan Li, bukan berarti aku tidak mau melakukannya. Seseorang sudah memberikan pemberitahuan sebelumnya. Mereka mengatakan menerima barang Anda terlalu berisiko. Saya bisa menambahkan uang. Lihat. Semua dokumen saya sudah lengkap. Tidak ada risiko. Anak buah Bos Chen telah angkat bicara. Siapa yang berani membantumu? Lupakan sejenak untuk bekerja di industri logistik. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Lakukan sesukamu. Apa yang harus dilakukan? Batch pertama berisi 50 liontin zodiak. Ini adalah puncak acara pembukaan. Tanpa mereka, setengah dari etalase akan segera kosong. Mengapa? Bagaimana kalau kita coba berbicara dengan Direktur Wang? Saya tidak ingin merepotkan orang lain. Tapi sekarang tampaknya, tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Direktur Wang, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Halo? Apakah ini Departemen Pengawasan Logistik? Pengangkutan batu giok dari Kunlun Yuan. Semua prosedur telah selesai dan sesuai dengan ketentuan. Mengapa mereka ditahan? Segera koordinasikan jalur hijau. Transportasi resmi oleh perusahaan terpercaya. Tidak ada gunanya siapapun yang mempersulitmu. Direktur Wang, ini sungguh. Terima kasih banyak karena telah membela kami. Kamu tampak seperti pemuda yang baik. Membantu Anda juga berarti mengumpulkan karma baik. Logistik dan transportasi Anda. Apakah ada perusahaan yang bertanggung jawab sekarang? Sementara, belum ada yang berani menerima barang kami. Saya merekomendasikan satu untuk Anda. Logistik Jalur Sutra. Latar belakangnya adalah perusahaan milik negara. Mereka baru saja meluncurkan jalur pengiriman khusus untuk batu giok. Kami akan bekerja sama dengan mereka di masa mendatang. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ini nomor telepon manajer mereka. Sebutkan namaku. Dalam waktu setengah jam, saya pasti akan menyelesaikan semuanya untuk Anda dengan sempurna. Terima kasih banyak, Direktur Wang. Xiao Mo, lihat. Bagus sekali, kalung giok ini. Setelah mencopot pemasangan, saya akan mentraktir semua orang makan malam di sini. Bonus pembukaan, 5.000 per orang. Bagus. Aku tahu kau bisa mengatasinya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Kita bisa mengatasinya. Apa yang kamu sembunyikan? Panitia penyelenggara festival ukiran giok. Saya melakukan panggilan telepon pagi ini. Medali hadiah pertama telah tiba. Kita bisa melihat sendiri. Berhentilah pamer. Ucapan terima kasih khusus.
Biarkan hewan-hewan zodiak menceritakan kisah-kisah mereka. Ternyata Paman Aili benar. Jade pasti memiliki jiwa. Jika Anda terlalu mengeksploitasi sisi sentimentalitasnya, rasa itu sudah hilang. Biarkan saja di situ. Terima kasih khusus. Xiao Mo. Seorang pelanggan baru saja berkata, di situs web resmi Festival Ukiran Giok. Lihatlah liontin duka cita harimau kami. Aku sangat menyukainya. Saya sengaja berbelok untuk membeli produk yang sama. Mereka bahkan membawa guru fotografi. Mereka bilang mereka akan merekamnya untuk kita. Liputan khusus tentang penghargaan emas Ukiran Giok. Hei, kemarilah. Beritahu mereka. Biarkan saja mereka memotret liontinnya. Ambil contoh para desainer. Masih sibuk mendesain pola baru. Guru itu. Mari kita foto liontinnya dulu. Hei Limo. Ini bukan lagi yang biasa kamu lakukan. Apakah itu ukiran percobaan selama kompetisi? Anda selalu mengatakan itu dulu. Kelengkungan telinga kelinci. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu kamu menggunakan pensil. Sebuah garis ditarik di atasnya. Kelengkungan telinga kelinci. Kita seharusnya seperti orang Kazakh. Kepang rambut gadis itu semuanya memiliki lengkungan yang sama. Itu benar. Hadiah ini harus dibagi dua denganmu. Saya mendengar tentang medali emas. Itu jatuh menimpa kepalamu? Nah, pasangan muda itu tampak bermesraan. Saya bilang, Limo, kamu suka gadis itu? Guli, selesaikan masalah ini secepatnya. Si bajingan tua itu, Eli, saya selalu di rumah, tak sabar ingin menggendong cucu saya. Dia sangat cemas hingga menggaruk kepala dan pipinya. Direktur Wang, Anda telah tiba. Bukankah aku dengar kamu memenangkan penghargaan? Aku akan membelikanmu seperangkat peralatan yang bagus. Jangan hanya membenamkan kepala Anda dalam pekerjaan sepanjang hari. Ada pertemuan pertukaran industri minggu depan. Pergi dan tunjukkan wajahmu. Paman Wang benar. Sempurna, batu giok yang baru dibuat ini. Ambillah dan biarkan warga 11-an melihatnya dengan saksama. Oke, Xiao Mo. Oh, itu karena kamu tidak adil. Anda memenangkan hadiah pertama. Aku bahkan tidak repot-repot membicarakannya dengan teman-temanku. Itu benar. Ini membutuhkan bantuan semua orang. Mari kita makan untuk merayakannya. Kalian benar-benar bikin ngiler. Mereka telah memanjakan mereka. Aku ingin merayakan segalanya. Ayo kita rayakan. Berlangsung. Berjalan. Selamat kepada tamu program kami, Limo. Satu-satunya orang di tempat kejadian. Tamu yang bisa mengungkap giok palsu. Selamat kepadanya. Mengandalkan kemampuan penilaian yang solid. Berhasil memenangkan kejuaraan. Dilaporkan bahwa Tuan Limo bukan hanya seorang penilai berpengalaman atau sebuah desainer ukiran giok yang luar biasa. Nama Bapak Limo. Merek Kunlun Yuan. Ini produk lokal. Bahkan di antara yang terbaik di negara ini. Merek Jade. CEO muda ini benar-benar luar biasa. Sangat berbakat di usia yang begitu muda. Tentu saja. Benihku, ya? Oh iya, bisakah kamu membantuku mengemas barang bawaanku dalam beberapa hari? Xiao Mo, jemput aku dan bawa aku ke toko utamanya, perayaan ulang tahun. Tuan Limo, bolehkah saya bertanya? Menjadi terkenal dalam waktu singkat dan menguasai pangsa pasar yang besar. Apakah Anda memiliki pengalaman bagus yang ingin dibagikan? Bagaimana cara memblokirnya? Bagaimana dengan produk palsu yang beredar di pasaran? Permisi, aku tidak bisa menerima ini sekarang. Wawancara yang berlebihan. Wawancara akan dijadwalkan nanti. Saudara Yu, silakan ikuti saya. Berjalan. Ayah, kau di sini. Duduklah, Xiao Mo. Kamu benar-benar membuat ayahmu bangga. Guli, kapan memilih hari yang baik? Masalah antara kalian berdua telah terselesaikan. Berhenti mengatakan kamu sibuk. Kalian semua sekarang berprestasi dengan baik dalam karir masing-masing. Sangat besar. Sudah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Inilah yang ibu dan ibumu tabung di masa muda kami. Sisihkan lebih banyak untuk pernikahan Anda. Oh ayah, aku sudah mulai membuat persiapan untuk pernikahan. Anda tidak perlu khawatir. Itu benar. Oh, Gulia. Aku sangat menyesal telah berbuat salah padamu. Xiao Mo sibuk berlarian ke sana kemari, bertahun-tahun lamanya. Jika dia berani menindasmu di masa depan, kamu memberitahuku. Aku pasti akan menghajarnya. Paman Limo. Dia sangat baik padaku. Xiao Mo, para wartawan masih menunggu di luar. Kamu harus pergi dengan cepat. Hal-hal penting didahulukan. Mengapa? Saya permisi dulu. Sibuk. Inilah gambaran rumah yang benar-benar nyaman. Sudah sangat larut. Kamu membawaku ke toko untuk apa? Pejamkan matamu. Jangan buka matamu dulu. Coba tebak ini apa? Apakah ini batu giok yang baru saja kamu ambil? Salah. Ini adalah kali pertama kami bekerja sama dalam proyek pemotongan. Potongan lemak domba yang indah itu. Bukalah matamu.
Giok ini. Anda bilang ukiran saya terlalu kaku waktu itu. Aku menyimpannya. Saat membuat cincin. Ambil bahannya. Saya menemukan 3 guru. Barulah kemudian hiasan emas tersebut dipasang. Sama seperti kita berdua. Sedikit demi sedikit. Libatkan orang lain itu dalam hidupmu. Aigul. Lihat, 3 tahun lalu. Aku menemukan seorang gadis yang mau mengajariku tentang batu giok. Aku agak menyukainya. 2 tahun lalu, dia membantu saya membuka toko. Aku ingin bersamanya. 1 tahun yang lalu, dia membantu saya membangun jaringan toko tersebut. Aku ingin menikah dengannya. Tahun ini akhirnya aku mengumpulkan cukup keberanian. Aigul, menikahlah denganku. Guli. Aku tidak membuat keributan besar. Adegan terbaik kami dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya tersembunyi di dalam. Setiap hari kita bersama. Kunlun Yuan. Ini adalah takdir kita bersama batu giok. Ini juga merupakan puncak dari takdir kita. Aku memikirkannya cukup lama dan akhirnya memutuskan. Aku melamarmu di sini. Cincin ini. Ini pertama kalinya bagimu. Saat mengenakan bunga teratai, ukur. Ini dibuat khusus untukmu. Dasar bocah bodoh. Langsung saja ke intinya. Cepat. Aigul, apakah Anda bersedia membawa ini? Cincin yang menyimpan semua hari-hari kita. Maukah kau menemaniku seumur hidupku? Saya bersedia. Bagus.